menyebut Yesus, itu pemberitaan apa namanya? Kalau tidak sampai kepada sumber, misalnya, saya kasih logika sederhana. Ada orang yang mengabarkan begini, di 50 atau 500 tahun kemudian, ada orang berkata begini, menurut Bang John, Bang Suma pernah berkata tiada kemilau seindah sangsil. Tapi ternyata tidak ada orang yang bisa menyatakan bahwasanya Bang John itu pernah bertemu langsung terhadap Bang Suma. Dan Bang Suma tidak ada pernyataan pernah bertemu dengan Bang John. Berita yang sampai kepada orang-orang tersebut itu berita apa namanya? Hoax atau berita palit atau berita sahih? Tentu bukan berita sahih. Nah sekarang ada yang menceritakan, aku melihat langit terbelah, kemudian aku mendengarkan suara dari langit. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini berita dari mana? Dari Lukas. Apa yang menjadi ujian untuk mengatakan bahwa itu adalah pemberitaan yang benar? Tanya kepada sumber. Siapa sumbernya di sana? Siapa sebagai penerima firman-Nya di sana? Yesus. Yesuslah sebagai sumber. Kenapa? Karena dikatakan dalam kitab kalian, dulu Tuhan berbicara kepada kita melalui perantaraan nabi-nabi. Tapi sekarang Tuhan berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Berarti Yesuslah yang menjadi narasumber. Nah sekarang, mana legitimasi Yesus terhadap kitab saudara yang Anda katakan sebagai firman Tuhan? Ada enggak? Kalau Anda ada, tunjukkan kepada saya. Supaya saya berhenti. Silakan. Jadi Anda ini ngomong saya bilang bodoh nanti sakit hati. Jadi begini bro, Anda itu tadi sudah mengatakan bahwa Yesus yang kami yakini itu adalah orang yang sama dengan Isa Al-Masih. Otomatis Anda itu meyakini kitab yang kami yakini Yesus tersebut. Jelas itu bro. Anda tadi kan, maka saya tanya tadi, Anda itu mengatakan Yesus dan Isa sama. Sama. Nah berarti jika Anda mengatakan sama, maka kitab yang kami yakini, yaitu tulisan para saksi-saksi itu, adalah Yesus, menceritakan tentang Yesus yang disalib. Dan kau mengakui dengan jujur bahwa itu adalah Isa Al-Masih. Lalu kenapa engkau bertanya legitimasi, aduh udah di mulut ini, legitimitas Tuhan Yesus kepada kitab tersebut, sedangkan Anda sendiri sudah mengakui Yesus itu adalah sosok yang sama dengan Isa Al-Masih. Artinya begini bro, kalau cerita yang di dalam kitab kami itu tidak Anda yakini, Anda akan menyangkal bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Nah, dengan pernyataan Anda mengakui Yesus adalah Isa Al-Masih, otomatis Anda mengakui apa yang kami yakini, yaitu Yesus itu sendiri. Mudah toh? Nah, sekarang saya tanya sama kamu saya dengar ini pinter kayaknya membahas tentang Alkitab. Tolong sebutkan satu di kitab kami yang mengatakan Yesus itu mengaku dirinya adalah seorang nabi. Silakan. Oke, baik. Kitab Kejadian mengatakan bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui perantaraan, akan menyatakan diriku kepadanya dan berkata kepadanya melalui mimpi. 1. Yesus mengatakan bahwasanya aku menerima firman dari Tuhan. Dengan kata lain, dia adalah nabi. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya pun mengatakan dirinya adalah nabi. Yesus disebut sebagai nabi. Sebentar Juma. Yang saya tanyakan biar kamu ingat, supaya jangan lari kemana-mana. Tolong tunjukkan satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengaku bahwa aku adalah nabi. Oke, baik. Oke ya. Nah jadi gini, kata nabi itu berasal dari Al-Quran, kata rasul itu berasal dari Al-Quran. Anda kemudian bertanya, mana pengakuan Yesus bahwa dia itu adalah seorang nabi? Yesus mengakui bahwa hidup keberagaman, dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus. Berarti aku adalah utusan Allah. Utusan Allah itu sudah pasti nabi. Paham itu? Nabi adalah orang yang menerima perintah dari Tuhan.
Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus adalah nabi. Jadi tidak ada Yesus mengatakan dirinya nabi, kecuali kau bilang tadi utusan ya. Jadi utusan Nah, itu sekarang kau begini. anggap sama dengan nabi. Oh iya, Begitu? jadi gini. Oke. Dengar. Bentar. Saya bantah dulu sedikit. Kalau kau bilang utusan itu adalah nabi, maka si Jibril itu masuk ke kategori seorang nabi. Karena dia adalah utusan. Ya. Oh, Yang enggak, saya tanya nabi sudah itu jelas. Tunjukkan ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus sendiri yang berkata, aku adalah seorang nabi. Matius 13 nomor 57, Markus 6 nomor 4, Yohanes 4 nomor 44. Ada lagi pertanyaan yang lebih sulit dari itu? Tidak ada di dalam Alkitab satu ayat pun yang mengatakan dirinya adalah seorang nabi. Tidak ada, bro. Matius Jadi 13 nomor tidak ada, 57, ya. Tidak ada. Markus 6 nomor 4, Yohanes 4 nomor Silakan baca 44. biar didengar oleh pemirsa di bawah ini. Apa bunyinya? Biar kau dengar. Oh, Anda enggak tahu bunyinya? Ya, saya bukan penghafal Alkitab, bukan kayak kamu penghafal Al-Quran. Oh, berarti Anda tidak mencintai kitab Anda? Bukan masalah tidak mencintai. Anda mengatakan ayat tersebut berarti Anda tahu bunyinya. Silakan katakan bunyinya. Bung, orang yang mencintai artis idamannya pasti menunggu-nunggu lagunya untuk terbit. Ketika ada lagunya pasti dihafal. Kalau dia cinta, orang yang cinta kepada slang akan mengambil lagunya dan menghafalkan lagunya. Kalau Anda cinta terhadap Yesus, Anda akan mengambil kitabnya kalau itu adalah kitabnya Yesus dan Anda akan menghafalkan. Tapi ternyata saya lebih cinta kepada Yesus daripada Anda. Dengan fanatik itu beda, bro. Kalau fanatik itu gaya-gaya seseorang itu diikuti. Ya, sampai mati. Berarti Anda tidak mengasihi Yesus. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti firman-firmanku, engkau akan mengikuti perkataanku, gitu loh. Matius 13 nomor 57. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi dia tidak ada mengaku dirinya nabi di situ. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang nabi, bro. Tidak ada dia kata akulah nabi. Bahwa seorang nabi itu lebih dihormati di tempat lain daripada di rumahnya sendiri. Nah, Yesus dihormati nggak sama orang Yerusalem? Bahwa dia mengaku nabi. Ya, Yesus dihormati nggak? Tunggu. Yesus dihormati nggak? Nanti dulu masalah dihormati atau tidak. Pengakuannya. Ini secara tidak langsung dia sudah mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Yesus, dia mengaku seorang nabi. Tidak ada, bro. Jadi itu tidak ada. Jadi jangan kau samakan itu. Itu perkataan Yesus. Itu hanya penolakan saudara aja. Itu hanya penolakan saudara aja. Itu perkataan dia tidak ada mengatakan dirinya seorang nabi. Dia itu membuat sebuah perumpamaan. Ya. Mulai ngarang bebas. Yang saya tanya tadi, mana ayat yang mengatakan akulah nabi yang diutus oleh Allah kepadamu bangsa Israel. Jadi yang mengutus Yesus itu siapa? Sekarang aku tanya pengakuan dia nabi. Sekarang dia sudah mengakui dengan mulutnya sendiri. Seorang nabi akan ditolak di tempatnya sendiri. Pengakuan dia sebagai nabi. Jadi kau kan akan bertanya mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan secara langsung, itu akan kau tanya juga kepada kami. Nah, sekarang saya tanya dulu. Ada nggak pengakuan Yesus? Enggak, saya tidak akan tanya itu karena Yesus tidak akan pernah mengatakan dirinya Tuhan. Jadi, sekarang begini loh. Memakai dalil itu ya, perkataan Yesus yang memperumpamakan seperti itu. Kemudian nanti kami pakai juga untuk pengakuan Yesus secara eksplisit tidak mengakui dia sebagai Tuhan, maka akan bertentangan karena kau tidak enggak. Masa iya saya tanya begitu, saya sudah tahu Yesus itu bukan Tuhan kok. Nah, sekarang begini. Saya tanya kepada saudara. Dengar. Saya tanya kepada saudara. Ketika kemudian Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, ini terjadi terhadap Yesus atau tidak? Tidak. Yesus diterima Yerusalem? Diterima, di mana-mana Yesus diterima kok. Betul? Makanya anak muridnya banyak. Lalu kalau dia diterima, kenapa dia disalib?
disalib itu kan ada dasarnya. Makanya saya tanya, ya apakah Berapa kamu murid Yesus? Berapa orang ah, murid Yesus pertama? Angkatan pertama Ye- berapa orang? murid Yesus 12 murid utama Oke, ditambah 12 orang. pengikutnya kan Mana banyak. keturunan ke-12 murid Yesus sekarang Jadi ini begini, dan bermukim di mana mereka? Apa agama mereka? nggak usah Siapa kau Tuhan mereka? cercar. Kau nggak usah cercar. Kau buktikan dulu Yesus itu Loh, dan Anda Ignatius itu minta sama pengakuan dengan Yesus itu sebagai Iya. nabi. Aku tunjukkan Sekarang, dalilnya. Anda sekarang mengatakan kau itu bukan tunjukkan untuk dulu Yesus. murid Bukan untuk murid Isa Al-Masih Yesus. itu ada berapa? Nah, Itu sekarang kita saya tanya, Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Nah, Yesus kalau Anda mengatakan bukan nabi, tapi orang-orang seangkatan dia mengatakan dirinya nabi, yang mana yang harus saya percaya? Ayo, yang mana yang harus saya percaya, Anda atau orang-orang yang ada di sekelilingnya? Lukas 24 nomor 19, di situ sangat jelas dikatakan apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi. Oh, jadi kalau murid-muridnya ada orang lain mengatakan dia Tuhan, kamu harus percaya dong. Jangan nanti perkataan orang-orang kamu tolak. Oh, tunggu dulu. Jadi kalau Tuhan, ada Tuhan orang-orang atau mengatakan Tuhan? dia Tuhan, Tuhan atau kalau Tuhan? ada Karena orang-orang kalau di dalam mengatakan bahasa dia Tuhan, Indonesia, ya, Tuhan itu sudah pasti pencipta. Gitu loh. sekarang kalau orang menganggap dia Tuhan, kamu harus yakin juga. Karena orang juga ada yang menganggap dia nabi dan ada yang menganggap dia Tuhan. Tuhan dalam arti Jadi apa? Tuhan dalam arti bahasa sekarang Indonesia atau makanya Tuhan dalam biar arti enak, kata kita bahasa Ibrani? jangan mengambil Ayo, ayo. kata orang. Yang saya Tunggu, bilang tunggu. biar enak, Tuhan, pengakuan Yesus sendiri. Tuhan dalam arti kata Pengakuan bahasa Yesus Indonesia sendiri. atau Tuhan dalam arti kata bahasa Ibrani? Coba. Jadi biar Jadi kau apa? enak, pengakuan Yesus saja yang kita ambil, jangan perkataan orang lain. Nah, di mana tuh Yesus mengatakan bahwa aku tidak menerima firman? Duh, bukan tidak menerima firman. Loh, kalau Yesus menerima Saya- firman berarti dia nabi. Ini saya jelaskan kepada kamu ya. Nah, Pada begini, saat gini. Yesus Begini dicobai dulu. oleh iblis. Begini, Bentar, gini. Saya akan jelaskan. diam, Ya. saya ingin mendengarkan paparan Anda. Menurut Anda, nabi itu apa? Silakan. Nabi Nabi- adalah Nabi itu adalah orang pilihan yang ditunjuk sebagai perantara antara yang maha kuasa dan manusia. Itulah Oke, pengertian Nabi. oke, sip. Orang adalah orang pilihan. Inilah anakku, pilihanku, kepadanya aku berkenan. 1. Perantara, Lukas 2 nomor 22. Hai orang Israel, inilah Yesus Kristus yang menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia, yang ditentukan untuk menjadi perantara melalui mujizat-mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan. Bagaimana? Masih ada penolakan? Ya, jadi Muhammad tidak masuk kategori nabi dia. Tunggu karena dulu. tidak ada Tunggu dulu. seperti- Jangan dulu ke seperti- situ. seperti Jangan itu, dulu ke kan? situ. Jangan dulu ke Tidak. situ. Loh, Bagaimana? kalau Apakah nabi- Anda ingin mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi? Secara eksplisit, Yesus tidak ada mengaku dirinya sebagai nabi. Udah jelas? Tetapi perkataan-perkataan yang menuju ke arah Boleh sana. dong saya Mana- ketawa sekali-kali ketawa ketika menemukan orang Kristen yang memperbodoh diri dengan Waduh. ungkapannya sendiri, yang Anda minta ini- keterangan Yesus. Mana dalilnya pengakuannya sebagai nabi? Tadi saya sudah jelaskan Markus 6 nomor 4, Anda tadi Yohanes bilang 4 Yohanes bahwa 4 Anda nomor akan 44, bertanya, Matius kemudian 13 Anda nomor akan 57. Gini, Bang Lalu saya Suma, tanya Bang kepada Suma. saudara, Oke melulu. Bang Suma, Makanya kalau dibenek orang. beliau ini, kalau dia Halo. meminta eksplisit perkataan mengaku sebagai nabi, kita korelasikan begini. Kalau begitu, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Kan nggak ada juga. Kalau secara eksplisit. Oke, akan saya Kan tunjukkan Pak kalau Yesus mengaku Tuhan. Yohanes Tanya. 17 nomor Yohanes 13 nomor 13. Jadi begini, pada suatu ketika Roh Allah menuntun tubuh suci ini pergi ke sebuah gurun untuk dicobai oleh sang iblis. Nah, Tuhan dicobai Lalu oleh iblis. Nah, terus Kemudian iblis Hmm. ketika melihat dia bingung karena melihat sosok Yesus ini sesuatu yang luar biasa, tetapi karena keterbatasan iblis semenjak dibuang ke dunia, maka dia tidak mengetahui siapa iblis ini. Karena
Yesus ini sama persis seperti rajanya, sesembahannya, tuannya yang Larinya ke menciptakan dia. penafsiran Bang Tetapi Suma. dia tidak menyangka bahwa ternyata Tuhan bisa berubah wujud menjadi manusia. Oleh karena itu dia menyebutkan Yesus sebagai anak Allah karena Mulai dia adalah Kan sosok larinya yang ke penafsiran semua dengan Bang Suma. Allah tersebut. Kemudian Assalamualaikum. si iblis bertanya, si iblis membawa Yesus ke sebuah tempat yang tinggi lalu menunjukkan segala kekuasaan iblis di dunia ini kepada Yesus. Dan dia meminta supaya Yesus sujud untuk menyembah kepada iblis dan dia akan memberikan segala kekuasaan yang ada di dunia ini kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, "Wahai iblis, seperti ada yang tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jelas di sini yang dicobai si iblis itu adalah Yesus. Dan Yesus dengan jelas mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia tidak mengatakan, jangan engkau mencobai aku. Tetapi dia mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai si iblis itu siapa? Oke, Dengan demikian, boleh secara saya bantah? tidak langsung, Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang tengah dicobai si iblis tersebut. Itu Sudah. jelas. Loh, Bang Suma kemana ini? Turun. Mental mungkin ya. Mental aja itu jaringan. Nanti naik lagi tuh. Assalamualaikum. Terpental kayak. Jadi kurang lebih begitu, saudara-saudaraku. Ada pernyataan di dalam Alkitab kami Sebentar Pak. mengenai hal itu. Pak John, kayaknya Bang Zuma terpental karena tadi diskusi Iya, dengan sambil Bang Zuma. Pak, sambil kita Enggak, menunggu. biar tersambung. Iya, Karena begini ya. Kalau semua dituntut secara eksplisit ya, karena di dalam Yohanes 4:19, Yohanes 4:25, Yohanes 4:42 banyak sekali sebenarnya yang merujuk bahwa Yesus itu adalah nabi, utusan, dan pengakuan sebagai utusan kalau kita refleksikan sebagai orang menjadi pilihan Sang Maha Pencipta yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, kepada jemaatnya, yang pastinya itu bisa diartikan sebagai nabi. Nah, kalau dikorelasikan ke dalam keyakinan umat Islam sebagai Nabi Isa alaihissalam, itu juga nabi dan rasul. Izin. Silakan Bang. Saya lanjutin ya Bang Joma, dikit Bang Joma terlempar. Pak John, gini ya. Tadi Anda menuntut mana tertulis Yesus mengaku nabi. Kan gitu ya. Jadi Anda tidak percaya Yesus itu nabi karena tidak ada tertulis di Bible dengan jelas Yesus itu nabi. Bukan begitu. Oke, saudara. enggak, dengerin dulu saya dulu dong. Biar Nah, saya- Anda kan sekarang tidak gantian tahu dulu apa-apa. bicara, gantian. Anda Bisa itu nggak kan sih gantian? kami. Gantian Jadi dulu biar ada Anda poinnya gitu tidak loh. tahu apa-apa tentang apa yang saya katakan. Dari tadi saya dengerin. Gantian bicara. Iya, nanti makanya jangan datang kau langsung komentar. Kau dengar dulu. Dari baru kau dah, komentar. dari tadi saya Kau baru- dengar. Saya baru naik. Kau baru naik, maka dengarkan dulu. Nah, Jangan kau sebentar. langsung komentar. Kau dengarkan dulu. Saya Nanti mau ngomong. kau jawab. Kenapa? Gantian Iya, dong. nanti tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Ya, Saya ngomong. silakan. Jadi di sini saya sengaja mencari dan menanyakan kepada Juma pernyataan yang eksplisit, pernyataan Yesus mengaku sebagai nabi, agar dia tahu bahwa Bang Pak, arah-arah saya perkataan seperti itu akan ganti banyak. ke itu ya. Saya tidak menolak Yesus dikatakan nabi, tetapi juga Bang Zuma jangan gitu Anda ya, tolak Bang jika Oni ada ya. pernyataan-pernyataan Yesus adalah Tuhan. Itu Oke. Bang Juma naikkan lagi gantian yang satu ya. Oke. John, saya mau nanya kepada Anda. Yesus nabi atau Tuhan? Jawab. Yesus adalah nabi sekaligus Tuhan. Oke, baik. Yesus nabi dan Tuhan. Apa bedanya nabi dan Tuhan? Sama atau beda? Ya, jelas. Nabi itu posisinya di bumi. Saya tanya, apa beda dan persamaannya nabi dan Tuhan sama Yesus? Iya, nabi di bumi, Tuhan di surga. Oke, jadi selama di bumi dia nabi. Ya, jelas seperti yang Anda lihat. Oke. Selama di bumi dia nabi, waktu naik ke surga dia jadi Tuhan.
Iyalah, karena dia di surga. Oke. Sekarang kalau Yesus Tuhan di surga, Bapak di mana? Bapaknya Yesus di mana? Bapak Yesus itu ada di dalam diri Yesus lah. Berarti ada dua Tuhan. Loh, kok dua Tuhan? Jadi Bapak masuk ke dalam fisiknya Yesus. Gini, kau tahu Bapak nggak? Saya tanya dulu, Bapak itu siapa? Bapak itu yang mengutus Yesus menjadi nabi. Iya, Bapak itu apa rupanya? Roh menurut Anda kan roh. Makanya, Nah sekarang yang berkuasa di surga Yesus atau Bapak? iya, roh dan tubuh. Yang berkuasa di punya surga tubuh, Yesus dan atau tubuh. Bapak? Roh dan Yang tubuh. berkuasa di surga Yesus atau Bapak? Lah, jelas Yesus lah yang kami kenal. Oh, berarti Bapak tidak ada kerjaan lagi di surga? Ya nggak tahu itu, kau tanyalah. Wah, bapaknya hilang. Bapaknya menghilang. Lanjut Bang Juma, bapaknya menghilang. Bang Juma lanjut. Bapak menghilang, sudah dibilang menyatu, kau nanya lagi. Nah, Iya inilah Bapak. akibatnya ya. Lanjut. Roh Terjebak itu- di dalam filsafat Helenisme. Inilah Roh itu- akibatnya. Inilah Jadi, akibatnya. roh itu tidak bisa Mau tanya, Bang dibatasi Suma. ruang, waktu, dan dimensi. Ya, Bukan silakan, kayak Bang. zat. Zat itu adalah sebuah Oh, kata kan? yang tidak Emang dipahami zat oleh itu apa? orang Zat lain. itu apa? Makanya aku bilang, pasti kapan ku tanya zat, mereka tidak tahu apa zat Ya, itu. Ya, zat itu apa menurutmu? Ya nggak ada yang tahu zat itu apa. Sampai sekarang nggak ada satu Zat yang tahu. itu artinya hakikat. DZAT. Zat, Hakikat. hakikat. Hakikat, Ya, hakikat ya. apa? Hakikat Semua punya Allah. hakikat. Manusia aja punya hakikat, Tuhan punya Hakikat hakikat. Allah. Makanya kata zat itu selalu bersandar kepada Allah. Makanya bacanya zatullah. Artinya Itu- hakikat Allah. Itu Paham pendapat ya? kawan. Ah. Ya, jelaskan kalau kami esensi roh itu bisa dibaca di dalam Hmm. kamus pun. Esensi daripada roh itu bisa diketahui. Dia tidak terbatas ruang, waktu, dan dimensi. Dia Hmm. ada di mana-mana. Ya, tidak satu Terus? tempat. Itu bedanya. Sebenarnya Kalau yang Allah Subhanahu wa dijelaskan taala Bang itu Don dia hanya ada di arsy, tidak bisa ke bumi. Tapi tidak dia ada tunggal, data dia di dalam satu. kitab Anda Oh, bahwa tidak. Tuhan itu adalah roh. Tidak ada data di dalam kitab Anda seperti itu. Loh. Tidak ada. Iya. Coba kau baca Kejadian 1 ayat 2. Di mana Apa saat yang itu bumi dituliskan di dalam sana? keadaan gelap. Bumi Terus? dalam keadaan kosong dan gelap. Roh Allah Terus? melayang-layang di atas permukaan air. Itu bukti bahwa esensi dari Sang Pencipta yang tertulis di dalam Alkitab adalah roh. Nah, sekarang pemahaman yang punya kitab orang Yahudi, roh yang dimaksud di situ adalah angin, ruah. Oh, jadi yang di dalam tubuhmu itu angin gitu. Kok bisa Pemahaman gitu? kamu. Ya kan? Kok bisa Kalau gitu? kau ngikuti pemahaman Yahudi, Nah, bahasa Ibraninya kan ruah. Mereka memahami bukan roh seperti yang Anda pikirkan. Ruah ini adalah angin, kekuatan, iya. udara. Seperti dia memperumpamakan seperti itu, mendefinisikan seperti angin. Bukan mendefinisikan, memang terjemahannya itu adalah udara, angin, Jadi Anda oksigen. sekarang roh menurut Anda apa? Menurut Yahudi? Bukan. Jadi Anda itu mengambil kata roh Enggak. milik orang Indonesia, Oke. Anda Sekarang- dudukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga Anda menyembah roh-roh. Roh itu makhluk, Roh itu roh bukan itu dari ciptaan. roh itu dalam pengertian bahasa Indonesia adalah esensi. Sang Esensi Pencipta itu. apa? Esensi apa? Esensi materi Sang Pencipta. Yang Oh, tidak enggak terbatas begitu. ruang dan Anda waktu. salah. Anda salah. Ketika Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1 nomor berapa tadi? Nomor 2, itu jelas sekali dikatakan di sana, ruah Elohim bukan berarti roh Allah dalam arti kata Jadi, rohnya Tuhan. oke, nanti dulu kita bahas itu. Sekarang Kenapa kita bisa? kembali ke fokus yang ke tadi. Werua Elohim, Ya, nanti kita marafehet, bahas itu perjanjian artinya lama. adalah semacam udara, oksigen, Ya. angin yang Itu kemudian pendapat bertiup saya. di atas Saya boleh air. bertanya, Kak? Kembali ke fokus yang pertama tadi. Saya boleh Ya, bertanya, kita Kak? kembali ke fokus pertama tadi. Sebentar, Bahwa Pak. saya Sebentar, sudah telah menunjukkan salah satu ayat pernyataan Yesus yang tengah dicobai iblis. Yang Oke, mengatakan oke, dia baik. adalah Izinkan Allah. saya untuk mengajarkan Anda tentang itu. Begini, Hmm. Matius 4 nomor 6 itu bukan Yesus sebagai objek Tuhan di sana. Justru iblis datang ingin menguji kebenaran ayat Tuhan yang tertulis terkait dengan anak Tuhan. Makanya dia katakan, "Wahai Yesus,
Dengar. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, ada tertulis. Ya, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya dan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar nggak ada tertulis? Seperti itu, benar nggak? Ayo, Saudara John. Karena yang ingin diuji oleh iblis ini adalah apa yang tertulis itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia diuji, Anda keliru. Yakobus 1 nomor 13, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, hanya manusia yang bisa dicobai. Jadi dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Berarti Allah tidak bisa dicoba. Nah, faktanya Yesus dicobai. Faktanya Yesus dicobai, terbukti Yesus itu bukan Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, benar tidak ada tertulis bahwa malaikat akan datang menatang anak Tuhan ketika anak Tuhan itu jatuh, agar kakinya tidak terantuk kepada batu? Benar nggak ada tertulis begitu? Jadi seperti ini, iblis aja yang mengatakan Tuhan punya anak, iblis loh. Nah, dan itu Anda aminkan. Dan itu Anda aminkan. Sehingga saya katakan Anda adalah pengikut. Saya tidak pernah mengaminkan itu. Saya bilang iblis mengatakan itu. Karena apa iblis mengatakan Yesus itu? Dijawab dong pertanyaannya Bang Juma. Dijawab pertanyaannya. Dijawab. Bentar. Ada nggak tertulis? Iya, Bahwa malaikat-malaikat akan datang menatang kakinya si anak Tuhan agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis begitu? Sekarang begini. Saya berdebat dengan Juma ini terkadang lucu. Sebagian dia akan dijawab dulu pertanyaannya, bukan lucunya. Pertanyaannya yang dijawab. Pertanyaan dijawab, bukan lucunya. Saya bicara dengan Juma bukan dengan kamu. Kamu mute aja. Kamu mendengar aja loh. Iya, kamu nggak jawab. Iya, saya tidak bicara dengan Anda. Jadi Anda diam dulu. Biar saya. Berarti Anda nggak punya jawaban nih. Ya bicaralah kau Hendy. Saya dengarkan dulu. Bukan, jawaban Anda itu muter-muter dari tadi. Biarin Pak, dia nggak bisa menjawab. Lanjut Bang, lanjut. Iya, jadi ketika Anda mengatakan sebagian saya ambil, sebagian saya tolak, itu kan Al-Quran yang membimbing saya. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, bukan kalian loh ya, bukan kalian, tapi ahli kitab. Mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Sehingga orang-orang yang menggunakan kitab terjemahan jadi bingung kayak begini. Karena kalian telah mencampur adukkannya. Al-Quran tidak pernah salah mengatakan informasi ini. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kitab Anda Yakobus 1 nomor 13 mengatakan Tuhan tidak dicobai. Yesus dicobai, berarti Yesus bukan Tuhan. Anda mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pahami, yang dicobai oleh iblis bukan Yesus. Tapi yang dicobai oleh iblis adalah kebenaran apa yang tertulis di dalam kitabnya para nabi, bahwa Tuhan akan menyelamatkan anak-anaknya yang diutus kepada manusia. Makanya iblis datang, betulkah engkau anak Tuhan? Kalau engkau anak Tuhan, ada tertulis bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan engkau untuk cedera, apalagi mati. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda yang menggunakan kitab terjemahan. Apakah betul ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan anaknya? Betul atau tidak? Kalau betul ada tertulis, maka tinggalkan pemahaman bahwa Yesus mati di salib. Anak Tuhan mati di salib. Dia akan diselamatkan. Tidak mungkin kemudian disalibkan. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Percaya tidak Anda kepada kitab saudara yang tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang, menyelamatkan anaknya, utusannya, agar tidak terantuk kakinya kepada batu? Betul tidak? Jawab. Jangan kemana-mana, silakan. Iya, betul itu. Betul. Apa yang dikatakan itu selalu betul. Jadi begini. Sudah bisa saya bicara? Syukurlah, berarti Yesus tidak mati disalibkan. Benarlah Nabi Isa. Berarti Nabi Isa itu betul. Iya, sekarang saya akan bicara. Tidak bisa? Silakan. Oke. Jadi di dalam keyakinan ente itu ada ketika iblis mencobai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk menyembah
untuk sujud kepada Adam, ternyata iblis menolak. Dan itu jelas, iblis menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu. Itu adalah upaya iblis mencobai Tuhannya. Itu jelas, ya. Dan itulah dikatakan kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, iblis. Ya, kepadanya lah engkau berbakti dan bertakwa. Itu sudah dipesankan oleh Tuhan kepada iblis. Nah, sehingga ketika dia datang dalam rupa manusia, dia mencobai lagi. Ya kan? Jelas di sini. Dia mencobai lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah dicobai iblis dengan menolak kehendak Tuhan untuk menyembah Adam atas keinginannya, ditolak mentah-mentah sama si iblis. Inilah bukti bahwa iblis benar-benar mencobai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menetapkan dirinya akan menyesatkan umat manusia hingga akhir zaman. Nah, jadi jelas ketika dia dicobai, Yesus kembali mengatakan seperti apa yang telah tertulis sebelumnya. Karena iblis sudah ada sebelumnya. Dan dia sudah pernah mengatakan itu kepada iblis. Agar jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dan kepadanya lah engkau berbakti. Karena apa? Karena yang dicobai si iblis itu bukan Muhammad. Bukan Paulus. Bukan Yohanes. Tetapi Yesus. Sedangkan Yesus Ini itu nggak paham dengan bersama bahasa. dengan Bapa itu sendiri. Karena Bapa lah yang menuntun dia. Roh Allah itu yang menuntun dia ke padang gurun untuk dicobai. Sehingga iblis mengatakan Yesus ini anak Allah. Padahal jelas-jelas Allah tidak mempunyai anak. Jadi kalau Allah tidak mempunyai anak, berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Jelas itu. Kecuali Anda mengakui Allah mempunyai anak. Kalau Allah tidak mempunyai anak, maka Yesus itu adalah Allah sendiri. Oke? Fix. Kesimpulan Bapak itu, Kemudian Anda mengatakan Allah dicobai di dalam Al-Quran. Tidak ada Allah dicobai di sana, nggak ada. Allah justru memerintahkan kepada para malaikat dan juga iblis agar kemudian itu mereka sujud kepada Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa harus sujud? Karena di situ Allah akan menciptakan seorang khalifah sebagai pemimpin di atas muka bumi ini bersama dengan anak keturunannya. Tapi kemudian ternyata iblis itu tidak mau sujud. Ketika Adam diperintahkan untuk menyebut nama-nama yang ada diciptakan oleh Allah, apa yang dikatakan kemudian Adam? Itu semuanya dikatakan kepadanya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'malun. Jadi Adam kemudian menyebutkan semua nama-nama. Artinya itu akan melahirkan dan membangkitkan kebencian iblis terhadap Adam. Makanya dia tidak mau bersujud. Makanya ketika ditanya, wahai iblis, mengapa engkau enggan bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan dulu untuk sujud, menghormat kepadanya? Apa yang dikatakan? Aku tidak mau menghormat kepadanya ya Tuhan. Kenapa? Kedudukanku lebih tinggi dari dia. Aku dari api, sementara dia dari tanah. Aku lebih tinggi. Itu alasan iblis. Jadi tidak ada Tuhan dicobai. Makanya di dalam kitab Anda sendiri mengatakan Tuhan itu tidak dicobai. Yesus dicobai, berarti dia bukan Tuhan. Nah, Anda mengakui dengan lisan Anda sendiri bahwasanya Tuhan menyelamatkan anaknya. Anak di sini adalah orang yang soleh, orang yang intim, orang yang dekat dengan Tuhan. Layaknya antara bapak dengan anaknya. Itu maksudnya. Jangan dipelintir bahwa Tuhan punya anak. Enggak. Maksud daripada itu adalah orang-orang salehah. Orang-orang siddiq. Orang yang dekat, orang yang intim, orang yang akrab kepada Allah. Kepada Tuhannya. Nah, lalu kemudian dikatakan oleh iblis, jika engkau adalah orang yang saleh, anak yang intim terhadap Tuhan, engkau adalah utusan Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan dikirim untuk menyelamatkan engkau. Dan memang terbukti dia diselamatkan. Contoh di dalam Mazmur 91.
Begitu juga di dalam Mazmur 22. Dan Tuhan pasti meluputkan dia dari kematian karena dia patuh dan tunduk kepada Allah. Jelas kan? Makanya di dalam kitab Anda Ibrani 5 nomor 7, dalam doanya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh agar diselamatkan dari maut. Dan karena kesolehannya, maka doanya dikabulkan. Berarti dia tidak mengalami maut. Berarti Al-Quran tidak keliru mengatakan apa yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Tidak disalib dan tidak dibunuh, diselamatkan. Paham? Iya, itu kan kata kitabmu. Loh, Faktanya kitabmu kan sendiri. berbeda. Aku membacakan kitabmu barusan Jadi loh. Iya, ya sudah. Sekarang gantian. Silakan. Jadi iblis itu diciptakan untuk taat atau tidak kepada Tuhannya? Oh, iblis sebelum diciptakan Adam, iblis itu adalah makhluk yang taat. Oke. Lalu kenapa dia berani menentang, mencobai Ya itu tadi. Tuhannya? Kenapa? Itu tadi. Karena dia diminta untuk menghormat kepada Adam, Iya. di mana Adam diakui bahwa kedudukan iblis lebih tinggi daripada Adam. Iya. Terus kenapa dia menolak perintah Tuhannya? Ya, bukan menolak perintah Tuhannya. Loh. Dia tidak mau hormat kepada Adam. Iya, kenapa dia tidak mau? Ya, Ya, namanya karena dia merasa lebih tinggi daripada Adam. Itu berarti dia menentang Tuhannya secara tidak langsung. Itu adalah pencobaan. Iya. Mencoba Oh, dia untuk tidak Tuhannya. menentang. Buktinya Dan ketika dia sekarang dikatakan saya tanya, engkau efek akan menjadi daripada- penghuni neraka, dia terima, dia taat Ya, menerima sekarang- hukuman itu. Sekarang apa? Nah, sekarang kenapa dia dihukum? Jadi inilah, Dia punya kesalahan. jadi siapapun Ya kan? tidak mengikuti perintah Tuhan untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah iblis, termasuk yang ada di Zoom ini, di room ini gitu loh. Makanya dia kan iblis itu tugasnya mencobai, termasuk Iya. mencobai Tuhannya. Itu udah jelas. Loh, kok karena itu Tuhan jadi- dicobai? Aduh. Itu buktinya. Yakobus 1 nomor 13, Itu Tuhan tidak buktinya. dicobai oleh iblis. Mana ada Tuhan Iblis itu dicobai oleh dicobai makhluknya? Allah Subhanahu wa taala. Dipikir si iblis itu dengan menolak perintah Tuhan dia akan tetap di surga. Ya udahlah Ternyata Pak Juma, biarin aja, ikutin aja Pak maunya biar cepat Ternyata pindah dia topik, dibuang. nggak apa-apa. dihukum, ya kan? Karena dia berani menentang, mencobai. Oke. Ya, itu jelas. Waktu Jangan Yesus kau bilang, dicobai Bang, waktu Yesus dicobai iblis, sebentar Pak John. Waktu Yesus dicobai iblis, Yesus Tuhan apa bukan? Waktu dicobai oleh iblis. Yesus itu Jawab dulu. secara real dia sudah adalah Tuhan. Berarti Tuhanmu dicobai oleh iblis. Secara Berarti- real dia sudah Tuhan itu. Iya, artinya Tuhanmu, artinya Tuhanmu dicobai oleh iblis. Betul apa betul? Betul banget. Ah, mantap, Tuhan dicobai iblis. Lanjut Bang Juma. Ya, betul banget itu. Begini loh, Yakobus 1 nomor 13, Tuhan tidak dicobai, Yesus dicobai. Berarti Yesus sama dengan bukan? Yang dicobai itu kan udah jelas. Yang kelihatan itu Yesus, jabatannya adalah Tuhan. Ya kan? Yang dicobai sekarang jabatan atau Yesusnya? Astagfirullahalazim. Anda kembali terjebak di dalam filsafat Tuhan kok jawab. filsafat Helenisme. Tuhan itu datang, artinya inkarnasi masuk ke dalam tubuh manusia. Ini ajaran Tuhan Helenisme. Tuhan itu artinya penguasa atas Ya, dunia. itu dan iman juga Anda ya. Saya tidak penguasa. larang Anda. Itu Tuhan. Jadi Ya. ketika dia ditawari oleh iblis, ya, untuk sujud menyembah iblis, dan iblis akan memberikan kekayaan dan semua kekuasaan yang ada di dunia ini, Yesus menghardik dia dan mengatakan seperti apa yang tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, dan kepadanya sajalah engkau berbakti. Yang dibawa oleh iblis siapa? Yang dibawa oleh iblis Tuhan apa bukan? Yang dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Yang dibawa oleh iblis itu adalah sosok tubuh, Bukan Tuhan. tubuh yang dibawanya. Enggak, jadi dia membawa mayat, nggak ada rohnya. Jadi iblis membawa mayat apa membawa yang hidup? Tubuh itu berisi nyawa plus roh Plus. Allah. Oh, berarti iblis membawa roh Allah ke gunung yang tinggi.
Betul banget. Hebat banget iblis membawa Tuhanmu ya. Berarti kan dicobai. Karena hebatlah dia, maka dia berkuasa atas dunia ini, bro. Berarti dicobai kan? Kan Yesus dibawa ke atas bukit itu bukan cuma jasadnya, dengan rohnya juga dibawa. Iya, Ah. makanya dikatakan Yesus berkata kan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia nggak bilang janganlah engkau mencobai aku, bro. Kata itu enggak. Iya, karena Dia aku bukan mengatakan, Allah, kan janganlah begitu. engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Yang dicobai iblis siapa? Yesus, Yang dibilang Tuhan Allah itu siapa? tulisan. Tulisan Allah, kalam Allah. Dengar dulu. Coba, mari kita uji. Mari kita uji. Aduh. Mari kita uji. Kamu muter-muter. Mari kita uji. Jangan kau uji. Sekarang Begini. udah jelas. Ya, Begini, enggak. Begini, yang coba lihat. dicobai itu Saya adalah ambil dari Yesus. nomor 1 dari Matius 4. Yesus Maka yang Yesus sekaligus dibawa adalah roh Tuhan ke padang Allah gurun sendiri. untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Jadi Tuhan tidak mungkin lapar. Anda salah, Anda lebih parah dari iblis. Betul. Karena mengatakan orang yang lapar itu adalah Tuhan. Aku bilang Iblis Tuhan saja itu mampu membedakan cuma- antara manusia dengan Tuhan. Anda tidak. Berarti Anda Cuma- 2 kali lebih jahat daripada iblis. Nah, di sini iblis mulai kemudian menerangkan kepada Yesus, "Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, ada tertulis mengenai engkau. Jika engkau adalah Anak Tuhan. anak Tuhan. Bukan kalau engkau adalah Tuhan. Ada yang tertulis mengenai engkau bahwa Tuhan akan Jangan memerintahkan Jangan ketawa, John. Orang lagi serius. malaikatnya. Mau baca ayatnya dulu biar enak, biar jelas kau. Lah, Jangan orang kau kamu nggak yang- ngerti Bible, coba buka. Kau yang baca coba. Kau yang baca. Ngerti Bible nggak kamu? Juma itu yang dibacanya itu yang mana itu? Coba. Dia nggak paham Bible. Nggak Berarti kau nggak paham. cinta terhadap kitabmu karena kita lebih tahu daripada kamu. Bagaimana kamu bisa memahami isi kitabmu, mengingatnya saja kagak? Aduh. Ayo. Ya, teruslah dulu kau ngomong biar ku dengar. Oke. Jadi iblis bersama dengan roh. Jadi ada 2 oknum di situ. Ada yang roh, ada juga Yesus. Jadi ada 2 di sini ya. Nanti ini PR buat saudara. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi ada roh membawa Yesus, di mana tujuan roh ini datang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Jadi ada 3 oknum di sini. Kalau kita membuat sebuah drama, maka ada 3 pelaku. Pertama Yesus, kedua roh, ketiga iblis. Ini yang jadi pertanyaan, roh ini siapa? Apakah Tuhan? Ataukah iblis? Makanya saya katakan, kalau dia adalah Tuhan, apa bedanya antara roh yang Tuhan ini dengan iblis yang juga adalah roh? Sama-sama kerjanya. Yang roh membawa Yesus untuk dipersembahkan kepada iblis untuk dicobai. Matius 4 nomor 1. Parah di situ. Kemudian nomor 2-nya di dalam Matius 4, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Ini tidak disifati oleh Tuhan. Kalau Anda mengatakan yang lapar itu adalah jasadnya, saya katakan tidak ada mayat yang merasakan lapar meski dia tidak makan selama ribuan tahun. Berarti adanya unsur roh yang menyatu dengan jasad menyebabkan adanya rasa lapar. Berarti roh yang ada dalam diri Yesus bukan roh Tuhan, dalam arti kata Tuhan itu bukan roh. Nomor 3. Masih lagi. Lalu datanglah si pencoba. Iblis datang dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Theos, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Theos." Berarti bukan hanya Yesus yang berasal dari firman, tetapi semua manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Theos. Nomor 4. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci
dan menempatkan dia di bumbungan bait Theos. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Theos akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Theosmu. Betul, betul, Nah, betul. nah sekarang mari kita uji. Sekarang mari kita uji. Yesus mengatakan ada tertulis. Iya. Satu. Iblis juga mengatakan ada tertulis. Mari kita urai. Perkataan iblis yang mengatakan ada tertulis, tertulis di manakah itu? Perkataan Yesus mengatakan ada tertulis, tertulis di manakah itu? Kalau tidak ada tertulis, maka kita akan tahu siapa pendusta di sini. Iblis atau si Yesus. Sekarang saya minta Anda tunjukkan tertulis di mana yang dikatakan oleh Yesus bahwa jangan engkau mencobai Theos Tuhanmu. Dan saya akan menunjukkan kepada saudara tertulis di mana bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang manusia, anak Tuhan, anak Theos, agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Yesus mengatakan ada tertulis. Tertulis di manakah itu? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Coba kau tunjukkan dulu yang dikatakan iblis itu ada tertulis. Mazmur 91 nomor 12, 13, 14 sampai seterusnya. Coba dibuka dulu ya. Bentar ya. Silakan. Sambil nunggu Bang Sumaya, di Matius 4:10 itu kan jelas dikatakan di sana ya, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti kan kata Dia di situ bukan merujuk kepada Yesus, Bang Sumaya. Betul. Betul. Kita Oke, uji itu saya- dulu. Itu Kita saya uji jawab dulu. dulu. Itu saya Kebenaran jawab. Matius ini, Yesus mengatakan ada tertulis, itu tertulis di mana? Jangan engkau mencobai Tuhan Theosmu. Silakan. Oke, itu yang saya jawab tadi yang di Akidah Channel. Nanti terserah Bang Zuma Bang dengan Akidah John Channel Peter itu. gantian sama Bang Rumah Nihil ya. Nunggu itu. Oke, jadi saya jawab ya Bang Akidah Channel. Jadi maksud dari perkataan Yesus yang nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, yaitu mengutip di Perjanjian Lama. Kepada Dia sajalah. Nah, memang ada di dalam entah di kitab mana saya lupa lagi yang hanya Berarti kepada Dia Tuhan. bukan Yesus kan? Di situ tidak dibilang Dia adalah Yesus atau bukan. Itu mengutip Perjanjian Lama. Tidak, Dia itu Yahweh. Oke, siap. Itu. Ini dibuka Yang handphone satu ini, aduh. Oke. Bentar ya, lagi ini handphonenya nggak bisa load. Itu dari Terus satu lagi ini, saya harap nanti nih teman-teman Muslim yang di sini gini. Jadi kan ini kan Anda mendiskusikan kitab orang nih ya. Jadi kalau mendiskusikan kitab orang ya cukup bertanya saja. Enggak usah bertanya. Jangan ini. Iya, sabar dulu, saya belum selesai. Cukup bertanya dan jangan mengartikan karena tugas Anda bukan di situ, karena kompetensi Anda nggak sampai di situ. Jadi ketika Anda mau bertanya sesuatu, bertanyalah, bukan mengartikan sesuatu. Begitu. Lanjut dulu. Karena Nanti kalau Anda misalkan lebih sudah pintar sampai gitu, tengah dulu. lebih di atas Bukan- dari kami memahami Bible gitu Bukan maksudnya. seperti itu. Artinya Jadi- begini. Ya makanya saya terangkan. Artinya begini. Itu kan bukan ranah Anda, ya Kok kan? kenapa bisa? Iya, makanya saya jelas. Coba diam dulu lah. Ini kan iman kami toh. Iman saya sebagai Ya itu seorang iman. Kristen. Kalau iman kami Iya. tidak bisa ganggu gugat. Tetapi Iya, kalau makanya- bicara Bible, semua orang bisa belajar. Bang. Iya, sabar Ya. dulu, santai dulu lah. Santai dulu, tarik nafas dulu sedikit. Kan belum selesai saya bicara ini. Ya kan? Jadi tarik nafas sedikit, biarkan orang lain bicara, baru Anda bicara. Begitu. Iya. Nah, balik lagi. Baik, Oke. silakan. Sama halnya dengan ketika saya bicara Al-Quran, dapatkah saya sebagai seorang Kristen membaca Al-Quran kemudian mengartikannya sesuka hati saya? Saya rasa enggak kan? Saya rasa ya, entah kalau misalkan diizinkan oleh teman-teman Muslim baguslah. Tapi setahu saya sampai saat ini saya belum pernah melakukan itu karena saya sadar bahwa itu tidak patut. Jadi saya berposisi di mana ketika saya membicarakan iman orang lain, maka posisi saya adalah bertanya. Langsung aja ke topik, Ah, Bang. Langsung ke gitu. topik. Ya itu topik Gak usah saya. baper.
Sekarang Loh, saya sabar. tanya kalau begitu. Jawab Sabar satu dulu. pertanyaan. Saya belum selesai, Waktu Bang. Yesus di Aduh, waktu ini. Yesus di atas gunung yang tinggi, Yesus Oke. itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Oke, saya jawab ya. Oke, dengar ya. Nah, Langsung jawab. iya, coba diam dulu lah. Etika dalam diskusi itu. Di dalam iman kekristenan kita tidak membedakan Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Ketika berbicara Yesus berbicara satu pribadi yang adalah Allah dan manusia, tidak dikotomikan. Karena ketika kita Waktu Yesus di atas gunung Aduh, yang Tuhan. tinggi, Ini saya Yesus lagi jawab sebagai loh. manusia atau sebagai Tuhan? A manusia, B Tuhan. Jawab. saya lagi jawab, tidak seperti itu cara menjawabnya. Ini iman saya. Bentar turunnya. Ini Anda bicara dengan saya. Nanti naikkan Oke, saya jawab Anda. lagi ya. John, Saya jawab lagi. PR-nya Manusia apa jangan Tuhan? dilupa ya. Ada tertulis itu tertulis di mana ya, John? Belajar. Nanti Oke, kalau sabar sudah tahu dulu, biar temui dulu, saya. biar dulu. Oke, sudah. Jawablah. Nah, saya jawab. Dia manusia Ya, saya apa jawab dia ya. Tuhan? Silakan. Ya. Saya jawab. Saya ulang lagi ya, dan saya harap Anda mendengarnya. Jawaban seorang iman Kristen. Gini, dengar. Di dalam kekristenan kita tidak mendikotomikan pribadi Yesus. Karena kalau kita mendikotomikan, maka akan masuk ke dalam paham sesat yang sudah diketuk oleh gereja. Maka jikalau pertanyaannya apakah Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia, maka jawabannya adalah dua-duanya. Sebagai Dua-duanya. Yesus, sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Oke. Oke. Yang mana di dalam diri Yesus Tuhan, yang mana di dalam diri Yesus manusia? Silakan. Oke, nah balik lagi. Kembali Anda tidak mendengar jawaban saya. Kan dua-duanya tadi. Iya. Jadi saya Iya. ikutin. Coba diam dulu, astaga. Ya, Coba. yang mana dalam Bela- diri Yesus Tuhan, yang mana dia manusia, yang mana? Tunjukkan kepada kami Oke. yang mana. Ya. Oke, sudah. Sudah ya. Jadi Hmm. dengar lagi jawaban saya ya. Saya ulangi lagi ya. Iya, iya. Nah, ini Anda masuk ke dalam paham modalisme yang ini mencoba Enggak usah langsung jawab aja. Yes, saya mau jawab ini. Anda tidak punya kerendahan hati Anda belum bisa diskusi. Tadi kan kayaknya. Anda mengatakan Yesus Aduh, itu Tuhan. manusia, Yesus Tuhan. Yang mana dalam diri Yesus manusia, yang mana dalam diri Yesus Tuhan? Langsung jawab. Oke, ini saya mau sejawab, makanya Anda diam dulu. Jadi gini loh, kalau diskusi itu Anda bertanya, karena Anda yang bertanya, Anda benarkan jawaban, Anda diam. Ya kan? Nah, saya jawab. Di dalam kekristenan kita tidak memisahkan itu. Ketika berbicara pribadi Yesus, maka berbicara langsung dua kodratnya sekalian yang adalah Allah dan adalah manusia. Tidak dibeda-bedakan. Oh, saat ini dia adalah Allah, ini dia adalah manusia. Enggak seperti itu, bro. Jangan diulang lagi pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama akan menghasilkan jawaban yang sama. Oke, baik. Saya ganti pertanyaannya. Waktu Yesus masuk kamar mandi, apakah ketuhanannya juga ikut mandi? Apa? Jawab. Gini, saya simpelkan ya. Apapun yang dilakukan Yesus ya, yang pribadi Yesus, maka saat itu dia adalah Tuhan dan manusia. Ya, oke. Oke, Selesai, baik. kan? Waktu Yesus disusui Oke. sama ibunya, apakah Tuhannya ikut disusui juga? Ini poinnya apa? Kan sudah nangkap dari jawaban saya. Ya jawab saja. Pribadi Yesus adalah Allah dan manusia. Iya, jadi Allah ikut netes sama Oke. ibunya, sama Yesus. Bingung kan lu? Nggak bingung, santai aja aku. Ya tinggal Makanya jawab iya atau sampaikan tidak. poinnya. Iya atau Ini tidak. bukan sudah cermat, bro. Waktu Yesus umur sehari brojol dilahirkan, yang disusui Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Pribadi Yesus yang disusui manusia. Pribadi Yesus yang adalah Allah dan manusia. Berarti Tuhan juga ikut disusui Bunda Maria. Ya oke, kalau Anda menyimpulkan seperti itu ya sudah. Enggak, saya nggak menyimpulkan, saya bertanya, Anda jawab. Nah kan saya jawab, pribadi Yesus yang adalah Allah dan manusia. Oke, terus? Nah, oke, artinya Bunda Maria menyusui apa? Terus sampaikan. Bunda Maria menyusui Tuhan apa menyusui manusia? Atau Saya dua-duanya? ulang lagi. Ini yang saya bilang gini. Anda mendikotomikan. Kan sudah jelas toh bahwa Anda yang mendikotomikan. Saya Kami tidak hanya dikotomikan. bertanya berdasarkan argumentasi Anda. Anda Jawab paham aja dikotomi nggak? singkat, jawab singkat dulu. Yang disusui paham Bunda dikotomi Maria, yang disusui Bunda Maria manusia atau Tuhan? Ya, saya bertanya ya. Anda paham dikotomi nggak? Yang disusui Bunda Maria manusia atau Tuhan? Oke, saya jawab ya. Ini saya Iya, ulang jawab. lagi nih. Saya Iya. ulang lagi. Nah, yang Anda lakukan adalah
Anda mendikotomikan yang tidak Kristen pernah lakukan. Makanya saya bilang, ketika berbicara Yesus, maka berbicara Yesus adalah Tuhan dan manusia yang pribadi Yesus. Yang disusui Bunda Maria manusia atau Tuhan? Pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan manusia. Terus? Berarti dua-duanya disusui ya? Oke. Terus? Oke, baik. Yang dilahirkan Bunda Maria apa? Manusia atau Tuhan? Ya, Yesus, Tuhan yang keras jadi manusia. Yang Pribadi dilahirkan Bunda Maria manusia atau Tuhan? Ini ulang-ulang pertanyaanmu, Bos. Kan Oke, jawabannya saya pertama. bacakan datanya. Saya bacakan. Oke, Lukas silakan. 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang dilahirkan Bunda Maria di situ? Ya pribadi Yesus. Pribadi Tidak Yesus. ada kata pribadi di situ. Biblemu. Saya bacain lagi. Pribadi Pada Yesus. hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Yang saya bacakan tadi, apa yang dilahirkan Bunda Maria? Iya, itu Jawab. pribadi Yesus toh, yang Kristus Tuhan. Pribadi Yesus yang dilahirkan. Terus? Itu ada kata Tuhan tadi. Ya pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Berarti manusia. kamu nggak ngerti Bolak-balik. Bible. Kamu nggak ngerti Bible. Nah, ini kan. Katanya menguasai Bible. Saya enggak pernah bilang menguasai Bible loh ya. Jadi gini loh saudara. Saya ulang lagi. Biblemu saya baca, saya nggak ketambah, saya nggak kurangin. Kamu harus Oke. ikut Bible kali ini. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Silakan memilih kriteria yang saya bacakan tadi. Apa yang dilahirkan Bunda Maria? Jawab. Nah, tidak begitu. Makanya saya bilang dari awal tadi, tidak seperti itu pemaknaannya. Saya ulang Nah lagi. ini ya. dibaca nggak dikurang nggak ditambah Bro. kok gimana kamu ini Bro, Biblemu santai. sendiri Tarik nggak nafas paham. dulu, tarik nafas, biarkan ilmu itu masuk ke dalam kepalamu, biar kamu Coba paham. baca dulu Lukas 2:11, coba baca dulu bro. Coba baca Lukas Saya 2:11. sudah Jangan-jangan baca kamu itu nggak punya di- Bible. Saya sudah baca, jadi dengar ini. Coba baca dulu, coba ulangi supaya ngerti. Coba Coba dengar. dibaca aja. Bapak Coba saya dengar potong dulu. Coba dibaca dulu. Anda coba baca dulu Lukas 2:11. Iya. Coba dibaca. Coba dibaca Saya sudah bro. baca. Coba ini. Baca aja dulu. Saya minta dibaca. Bro. Kalau diskusi itu coba dengar jawaban orang. Jangan mau nyerocos terus. Itu Enggak. diskusi namanya. Kalau mau Bertanya diskusi, itu gini loh. saya bertanya Astaga, berdasarkan data yang saya baca. Saya ulang lagi. Kamu jangan menjawab di luar daripada data yang ada di Bible. Kamu mencintai Bible toh? Saya bacain lagi. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang dilahirkan Bunda Maria berdasarkan Lukas 2:11? Ayo sudah jawab. Kan? Oke, sudah kan? Jawab, Pak. Nah, kembali saya bilang, kalau Anda paham jawaban saya, pertanyaan ini nggak berulang-berulang. Telah dilahirkan bagimu juru selamat kan, Kristus yang adalah Yesus ya kan. Makanya saya jawab, yang dilahirkan adalah pribadi Yesus. Terus salahnya di mana? Nah, Tuhannya kemana? salahnya Kata ketika Tuhannya di mana? astaga, ini manusia satu nggak pernah nggak ada kerendahan hati untuk mencoba mendengar jawaban orang, karena tujuannya bukan untuk memahami. Tujuannya adalah apa nih? Ingin memaksakan apa yang dalam pikirannya kepada orang. Kalau memang Saya nggak memaksakan bro, saya berdasarkan data makanya Bible mulu. Makanya dengar, saya Iya, menjawab. silakan. Anda kan bertanya, saya menjawab. Jadi Iya, punya silakan. kerendahan sedikit, bro. Kembali saya ulang lagi. Nih, Justru Anda tidak punya kepala. kerendahan hati Astaga, karena Anda Tuhan. tidak membaca Bible dengan baik. Aduh, susah. Saya potong ini nggak bakalan ada selesainya kalau Iya. berdebat. Nggak bi- Susah. Orang datanya udah jelas kok. Lukas Iya kan sudah 2:11. saya jawab tadi. Kata Sudah saya Tuhannya jawab, di saya bilang mana? begini. Kata Tuhannya di mana? Coba dengar dulu nih. Dengar Ya. bagus banget. Ini ngomong Ya, sama kata siapa Tuhannya di ini? mana? Ayo, jangan buang Begini. dong kata Tuhannya di situ. Coba diam Abang dulu. Vincent. Iya. Ya Ini udah loh, silakan. Anda bertanya, Anda diam, orang menjawab. Coba Ya diam. silakan. Abang Diam. dulu, Bang. Gitu loh. Nah, Abang saya jawab dulu. jawab lagi ya. Jangan jawab dulu Bang. Perdebatan tuh. Hah? Biar saya yang ngobrol boleh. Saya kasih kesempatan saya untuk bicara. Ini siapa yang bicara ini? Saya San 98 San 9580. Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen ini bang. Ini Kristen. Saya Muslim. Ya udah kalau Muslim jangan dulu bang. Ini Kristen yang ditanya bang. Ntar dulu. Kan dulu. Ntar dulu, Bang. Belum kelar ini urusannya ya. Lukas 2:11 bang. Yang Muslim, tenang dulu. Nah Bang Vincent, nanti saya 2 menit aja, 2 menit 3 menit untuk memberikan. Lukas 2:11 yang dibahas bang. Nanti akan diperdebatkan itu antara Ya ini dulu kelarin dulu ini bang. Lukas 2:11. dengan Abang nanti diperdebatkan terus. Mending saya Enggak kasih kok.
Jadi gini. Saya berharap itu yang baru datang tuh Mungkin saya nyimak nyari dulu yang gitu Kristen loh. aja, cari Kristen dulu ya. Maaf. Ya. Yang baru Oh, iya. datang nyimak dulu, Mbak. Oke, siap. Saya udah nyimak tadi. Oke, siap. Ya, Kita oke. bicara dulu. Silakan Bro Vincent, Oke. Lukas 2:11 maksudnya apa? Silakan. Oke, sudah ya. Nah, pertanyaan Anda kan siapa yang dilahirkan? Nah, di situ kan sudah jelas tuh, juru selamat yang adalah Kristus. Makanya kan saya jawab, yang dilahirkan adalah pribadi Kristus. Nah, ketika Anda bertanya lagi mana Tuhannya? Nah, berarti balik lagi tuh ke belakang. Makanya saya mau bilang seperti ini. Dalam konsep kekristenan, termin kekristenan, dogma Yesus adalah Allah dan manusia tidak hanya didasarkan pada satu ayat, harus keseluruhan ayat, mulai dari Perjanjian Baru ya, terutama dari Matius sampai Wahyu. Nah, Saya nggak nanya Matius, Bro. Lukas Astaga, 2:11. iya, saya mau Kamu jelaskan ini ini. bertanya diperlebar Eh, di sini bukan khotbah bukan. gereja. Tuhan. Ini saya Lukas mau jelas. 2:11 saja, Anda terangkan Lukas 2:11, silakan. Aduh, ini kayaknya nggak bisa diskusi dengan Anda ini. Ya Anda nggak bisa. Lukas 2:11 pendek begitu, Bro. Anda muter kemana-mana. Bro, gini. Ini kan Anda bertanya kan? Nah, saya menjawab. Nah, kalau Anda bertanya, maka Anda dia Saya untuk persingkat gini mendengarkan aja. jawaban. Sesuai dengan Lukas 2:11, apakah Bunda Maria melahirkan Tuhan? Sesuai Lukas 2:11, apakah Bunda Maria melahirkan Tuhan? Melahirkan Jawab. Tuhan, tidak pasti. Oke. Ya berarti Lukas salah laporan Oke. ini Lukas. Nah, saya jawab ya. Salah Sekarang laporan nih Lukas. Iya, Iya, makanya silakan. saya jawab. Iya. Aduh, lucu ini. Nah, Ada gini. yang lucu. Iya, makanya Bible Bro. tertulis lu bantah. Gimana ente ini? Tidak ada yang bantah. Yang gini loh. Coba ulang, coba kamu baca lagi Lukas 2:11 coba biar kamu Anda- paham. Anda bisa diam tidak? Anda kan bertanya loh ini. Jangan-jangan Anda menjawab tidak tahu Astaga. ayatnya. Eh, Coba Ini kamu kan baca dulu, Bro. Coba kamu baca dulu, saya minta aja deh. Bacakan, Bro. saya nggak bertanya, bacakan Lukas 2:11 coba. Aduh. Ini Bacakan. kan Ya pertanyaan terakhir dari saya mau makan. Bacakan Lukas 2:11, silakan. Bacakan saja, nggak usah dijawab, bacakan saja. Oke, saya baca ya. Ini pertanyaan terakhir Iya. darimu. Mudah-mudahan Iya. mudah-mudahan isi kepala terbuka dikit lah. Nah, coba dengar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan Kristus Tuhan di kota Daud. Selesai sampai di situ. Nah, makanya saya jawab. Berarti yang Sabar. dilahirkan Bunda Maria apa tuh? Ya, saya jawab ya. Coba ketika saya jawab Anda diam. Oke? Hmm. Deal ya. Hmm. Nah, saya jawab. Di dalam ayat itu kan sudah jelas tuh. Bunda Maria melahirkan juru selamat, yaitu adalah Kristus, ya kan? Putra Daud. Nah, Tuhannya ketika- mana? Tuhannya mana? Kok dibuang kata Tuhan? Tuhan di kota Daud, yaitu Kristus Iya. Tuhan di kota Daud. Terus Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan di situ Tuhan. Terus berarti salah tulis. Bukan Tuhan, apanya yang Tuhan. salah? Apanya yang Tuhan salah? apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Mas Ya, Handi Tuhan, ini Tuhan, kayaknya terus? cuma mau denger apa yang dia percaya deh. Jadi Iya, saya juga nggak- bingung. dia Tuhan nggak butuh apa penjelasan Tuhan? sebenarnya. Ya, ya, Dia terus hanya butuh apa yang dia percaya, ya kan? Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan di situ? oke, anggap ya Lucu. Tuhan terus ujungnya Tuhan di apa mana? Tuhan? Iya, Tuhan terus Berarti LAI salah. Lord. Berarti LAI salah. Saya nggak mau judge sampai ke situ. Terus yang Nggak poin- bisa. Tertulis di Karena situ dia hanya Tuhan. mau mempercayai apa yang dia percaya. Tertulis Mas. di situ Tuhan. Yang benar Ya, Tuhan apa bro. Tuhan? Oke, tarik nafas dikit ya. Ya, tertulis di situ Tuhan. Oke, Yang benar tertulis. Tuhan apa Tuhan? Oke, tertulis di sini Tuhan. Oke, terus Terus yang benar yang mana? Tuhan Yang apa Tuhan? Bingung. nggak bingung. Bukan Ya udah jawab. bingung. Nggak Iya, bingung. jawab. Bukan bingung Mas, dia bukan Lu diam, bingung. lu diam. Yang tertulis di situ Tuhan. Yang benar Tuhan apa Tuhan? Oke, sudah kan? Merasa tersinggung ya Mas, Ini- makanya ini- jadi emosi ya Mas Handi ya. Ini masalah terjemahan Sabar, aja kan? Mas. Terjemahan Yang aja kan? tertulis di situ Tuhan. Yang Sabar, benar Tuhan Mas, apa sabar. Tuhan? Ayo jawab. Yang benar yang mana? Iya. Tuhan apa Tuhan? Ini orang mau jawab gimana sih? Iya jawab Ya, coba silakan. diam dulu. Oke. Tuhan itu artinya sama loh, penguasa dalam Kristen seperti itu. Makanya dalam bahasa ini kan Lord. Jadi itu tidak menjadi masalah bagi kami. Begitu. Masalahnya ini Anda yang membuat masalah. Saya Gitu. ulang kembali, yang benar Tuhan apa Tuhan?
Kok diulang lagi? Kok pertanyaan sama? Tertulis di situ Tuhan. Ya, tertulis di situ. Oke, Tuhan. Anda setuju Terus, Tuhan? Anda setuju Tuhan apa tidak? Yang tertulis. setuju Tuhan atau Tuhan? Ya, Anda setuju Tuhan yang tertulis atau tidak? Kalau Tuhan dalam pengertian sang pencipta dilahirkan itu enggak setuju. Terserah lu, itu Iya. cerita lu. Loh, Tertulis di situ Bro, Tuhan, bro. Anda setuju atau tidak? coba santai dikit lah. Santai, coba. Ini loh. Anda Tertulis di situ Tuhan, Anda setuju Iya. nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan yang tidak setuju lah, bro. Berarti Begitu. tulisannya salah. Makanya saya jelaskan. Coba Nggak diam usah dulu. dijelasin, ngomong dulu, teks dulu, salah apa enggak? Lah, Nggak bisa begitu diskusinya, bro. Ini bukan Loh. khotbah gereja. diskusi itu, bro, toh ketika Anda bertanya dan berikan kesempatan orang untuk menjawab, itu diskusi yang benar loh ya. Tertulis di situ Bunda Maria melahirkan Tuhan. Anda setuju atau tidak? Iya. Coba biarkan orang berbicara menjawab. Ya jawab dulu, setuju atau tidak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Begini, saya jelaskan dulu ya. Iya, silakan. Oke, terima gaji. Nah, gini. Makanya ini yang saya tahu ujungnya ke situ. Berusaha membawa pemahaman bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan. Padahal, Tertulis kok Bunda Maria melahirkan Tuhan. coba. Aduh Tuhan. Biarkan orang berbicara dulu lah. Iya, kasihan silakan. nih. Silakan. Oke, sudah kan? Hmm. Oke. Di terjemahannya, ini kan terjemahan, kita bicara terjemahan ini ya. Nah kan di bahasanya kan itu diterjemahkan dalam bahasa ini kan Lord. Lord padanan katanya dalam bahasa Indonesia dulunya Tuhan. Nah, sekarang Tuhan di sini. Nah, tapi itu jangan sampai membawa kesimpulan bahwa Bunda Maria itu melahirkan Tuhan yang berujung kepada kok Tuhan ada permulaan, kok Tuhan ada dilahirkan. Tidak seperti itu konsepnya. Nah, yang mau dibilang seperti ini bahwa ketika berbicara Injil dari Perjanjian Baru ya, dari kitab Matius sampai Wahyu, yang ingin disampaikan bahwa itu pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan manusia telah datang ke dunia dan dilahirkan oleh Bunda Maria yang pada saat itu memang untuk jadi manusia harus dilahirkan ya, tapi bukan untuk jadi Tuhan harus dilahirkan. Begitu bro maksudnya. Oke, jadi Anda membantah yang tertulis bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan di situ. Anda bantah. Salah yang tertulis. Aduh, ini saya Aduh aja lu. Bukan. Yang tertulis salah apa benar? Yang tertulis di situ, tertulis Tuhan. Di sini kenapa Iya, Tuhan? tertulis Tuhan, artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Setuju? Saya tidak setuju konsep seperti itu. Berarti Makanya terjemahannya salah. Ayo, terjemahan kalau nggak tidak setuju lu harus salah. salahin. Kalau tidak setuju berarti lu harus salahin terjemahan. Maju kena mundur kena Anda di sini. Tidak ada maju kena mundur kena. Jadi sekarang yang mana yang dipegang nih? Bunda Maria melahirkan Tuhan atau tidak? Berdasarkan teks. Pemahamannya tidak seperti itu. Makanya saya bilang pemahamannya. Tulisannya bagaimana? Tulisannya bagaimana? Tulisannya bagaimana? Bro, ya saya ulang lagi ya. Tulisannya seperti itu, tetapi pemahamannya tuh enggak seperti itu. Pemahamannya. Berarti tulisan salah. Berarti tulisan salah. Ini mutar-mutar, bro. Ya karena Anda nggak mau jujur. Saya sudah jujur. Saya bilang Debat tulisannya nggak pakai seperti emosi, itu. Mas. Nggak emosi lu diam. Saya ulangi lagi, pada hari ini Sama telah gue aja lahir lu marah. bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria di sini tertulis melahirkan Tuhan. Setuju apa tidak? Tertulis loh. Di dalam kitab itu melahirkan gini loh. Konteks Apa lagi? itu. Iya, ini saya ulang lagi jawaban saya tadi itu. Karena tujuan Anda, saya bilang kan tujuan Anda itu seolah-olah mau membuat bahwa Ini Tuhan, bukan tujuan saya, ini tulisan Lukas, bukan tujuan Iya. saya. Tujuan Lukas ini. iya saya paham. Saya mencoba Apa? agar yang pendengar di bawah itu nggak sepaham dengan Anda. Saya bilang seperti ini. Loh. Aduh ini diskusi kayak gini saya nggak terlalu srek lah. Ya memang karena Anda ini Tidak, melawan Bible, Anda melawan Bible ya hari ini. Makanya Bible Bro. jangan dilawan, bro. Sobatku. Sebenarnya Anda ini bukan diskusi dengan saya, tapi Anda melawan Lukas loh hari ini. Tidak ada yang lawan Lukas. Ya kalau Anda tidak melawan Lukas, tinggal ngomong Bunda Maria melahirkan Tuhan sebagaimana ditulis oleh Lukas. Clear. Gitu dong. Begini, makanya saya bilang kan penafsirannya
plek satu ayat itu tidak seperti itu, maka Ya udah kalau perlu- begitu selamat menikmati lawan Lukas sampai kiamat. Lanjut. Aduh. Kelihatan kan tujuan orang diskusi tidak seperti ini sebenarnya. Enggak bisa, tulisan lu Enggak, lawan, gini. Bro. Jangan Iya. lawan tulisan. Ya, Ini gantian Bible orang- mulu. Iya, Ini Bible gantian mulu. Ya gantian kita berbicara ya, gantian. Silakan. Makanya saya bilang di awal, sebelum sana pas saya naik sini saya bilang begini kan. Saya bilang bahwa kalau tujuan kita diskusi adalah memaksakan apa yang di pikiran kita, maka itu namanya bukan diskusi, itu adalah pemaksaan kehendak. Saya tidak pernah memaksa, saya hanya baca Benar, apa benar. adanya. Biar saya selesai Gitu bicara. loh. Ini kan Jangan, tapi jangan Anda memframing saya memaksa Anda. Iya. Yang memaksa Anda itu adalah Lukas, karena Lukas yang Oke. nulis. Lebih baik Anda mengatakan, "Hai Lukas, kau karena Mas Handi membodoh-bodohi emosi. saya hari ini. Hari ini kau Lukas, berdasarkan laporanmu, penyelidikanmu, saya menjadi kerepotan di sini karena tulisanmu gitu loh. Jangan bawa-bawa kami." Begitu dong cara menjawabnya. Ulang Oke, kata-kata saya. "Hai Lukas, berdasarkan penelitianmu, berdasarkan menanyakan saksi, kamu membuat saya kerepotan di room ini." Gitu dong jawabnya. Jangan menyalahkan kami. Tulisan Lukas begitu. Paham? Oke, sudah. Oke, silakan. Oke, gantian ya. Coba kalau saya ngomong jadi potong-potong lah. Ya. Tapi jangan ini, di-framing saya. Ini Lukas iya. yang ngomong. Saya mau jelaskan. Makanya tapi- kalau ini manusia satu kenapa nggak tahu diskusi? Tapi jangan ya? di-framing ke kami. Salahkan Lukas ya. Silakan salahkan Lukas. Monggo. Bro, kalau Anda dewasa, Anda paham cara berdiskusi loh. Kayaknya Anda nggak dewasa ini. Kita nggak Coba tahu dengar. itu diskusi, menyalahkan saya. Astaga. Saya hanya baca apa adanya di Lukas. Kamu menyalahkan saya. Lebih Ya, baik kau makanya- salahkan Lukas saja. Gitu loh. Makanya Silakan saya- lawan Lukas. Silakan lawan Lukas. Saya diam. Oke. Ya oke, diam. Terima gaji. Kita lihat seberapa lama Anda bisa berdiam ya. Oke. Nah, ini saya jelaskan buat yang di bawah. Ya. Pemaknaannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena saudara yang siapa namanya? Saudara siapa nih? Saudara Hendy ini makanya saya Lukas bilang yang menulis, bukan saya. Astaga. Saudara Lukas yang menulis. Bang, boleh saya bantu Aduh. nggak? Boleh saya bantu tidak? aduh, saya angkat tangan Saya sudah bisa merasa bantu. kayak gini. Pasti angkat tangan lu Saya lawan 14 Lukas tahun kok. Dan saya bisa menjawab. Ya silakan jawab bang. Ini orang nggak bisa. Dia melawan Lukas nggak mampu dia. Silakan lawan Lukas bang. Lukas 2:11. Baca dulu Lukas baru bab menjawab. 2 ayat 11. Hari Iya. ini telah lahir bagimu juru Mm-mm. selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Terus Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesus apa yang lahir dilahirkan dari Bunda pohon Maria di Maria. sana? Yang dilahirkan Kenapa? Bunda Maria apa di situ? Yang dilahirkan Bunda Maria apa di situ? Kristus Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Tuhan Oke, turun jelas. Udah. atas nama Ya Roh udah, Kudus. udah selesai. Menurut Lukas, menurut Anda Bunda Maria melahirkan Tuhan. Clear. Itu dong jawabannya. Kamu ini Vincent dari tadi muter aja. Bukan. Kenapa nggak mau begitu. Yang jujur saya Bunda mau Maria melahirkan Tuhan? Saya- Udah diam saya sudah diam. bilang iya, Itu kan? lastnya udah jawab. Kagak pernah lu muter-muter kok. Saya bilang gini, coba gantian kita ngomongnya. Saya bilang gini, saya bilang bahwa di situ tertulis Bunda Maria melahirkan Tuhan, tapi jangan, makanya saya paham gini, tapi jangan dibawa ke pemikiran bahwa ketika Tuhan itu baru ada ini ya, ketika Bunda Maria melahirkan Yesus pada saat itu yang saya berusaha cegah di situ. Makanya saya berusaha bahas mulai dari kitab Matius Orang tadi sampai Anda ke Wahyu tadi. mencegah, orang belum Aduh. berbicara, Anda udah cegah. Saya cuma minta Kenapa? Bunda Maria melahirkan apa? Kayaknya Di Anda situ. bro, Gitu loh. bro, kayak gini loh. Kayaknya harus Anda ini belajar terlalu diskusi. panjang omongannya, tapi tidak ke substansinya. Tinggal jawab Bro. saja. Menurut tertulis di Lukas, Bunda Maria melahirkan Tuhan, clear. Iya, tapi tidak makanya saya bilang gini, tujuan saya tuh bukan hanya ke Anda saja, tapi ke para audiens yang mendengar. Saya tidak mau audiens itu berusaha atau salah menafsirkan apa yang dibawa oleh Anda. Itu yang saya cegah. Makanya saya berusaha, coba Anda diam dulu biar saya selesai menjelaskan baru Anda bicara. Oke, Tetapi sekarang yang terjadi terakhir tidak sama seperti diam. itu. Di Astaga, dalam ini ayat manusia Lukas satu nggak tahu 2:11 anu itu, di Lukas 2:11 itu Bunda Maria melahirkan A Tuhan, B manusia. Jawab. Selesai. Oke, saya jawab ini atau sama mau jawab Iya. saya? Melahirkan Nah. Tuhan atau bukan? Jawab. Itu aja. Oke, saya jawab ya. Jawab. Iya. Oke, saya harap Anda bisa diam ya kan? Bisa diam ya.
Diam 5 menit saja. Saya minta itu aja. Oh nggak perlu 5 menit, setengah detik saya jawab. Loh. Berdasarkan ayat itu, Aduh. menurut Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan, clear. Ngapain butuh waktu lama? Coba Anda tuh tenang sedikit lah, bro. Ini Saya loh. nggak minta penjelasan, Anda tinggal ngomong berdasarkan itu Bunda Maria melahirkan apa. Udah jawab dulu, gitu loh. Ini Ngapain kelihatan. butuh 5 menit segala, cuman segitu doang kok. Aduh. Coba Ya Anda udah jawab. Iya. Iya, saya coba Anda diam sedikit, kasihan. Diam sedikit. Enggak, diam. anda ini melawan Coba. Lukas loh dari tadi. Astaga. Ini manusia bisa diam tidak ini satu ya? Kamu yang nggak bisa jawab. Bagaimana mau saya diam kalau kamu tidak menjawab, tidak mau jujur gitu loh. Teman kamu ini Silas ini baru masuk sudah mengakui di situ bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan. Selesai kan? Sudah. Gimana saya mau jawab kalau Anda Ya nyuruh jawab. dari Bunda tadi? Maria melahirkan. Jawab saja. Saya pilih yang ganda biar enggak. Tidak ada pilihan Berdasarkan ganda, gitu loh. Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan A. Tuhan, B. manusia, C. dua-duanya benar. Jawab. Enggak perlu Oke. 5 menit. Jawab. Sudah ya? Silakan. Sudah Ya. kan? Oke, bisa diam 5 menit ya. Saya mau jelaskan iman saya ini ya. Oke? Saudara? Nggak bisa kalau 5 menit nggak bisa. Nggak bisa. Oke, 2 menit, 2 menit Nggak bisa. ya. Tinggal A, B, C. Astaga. A melahirkan Tuhan, Bro. B melahirkan manusia, C melahirkan manusia dan Tuhan. Tinggal pilih A, B, C. Jawab. Oke, bisa diam ya. 2 menit saja saya minta ya. Saya minta diam 2 menit. Oke. Oke, saya mulai ya. Nah. Oke, balik ya. Nah, ketika Anda menyimak penjelasan saya di awal, kalau berbicara tentang pribadi Yesus, kita tidak mendikotomikan. Jadi makanya saya berusaha menghindari ketika pertanyaan-pertanyaan dari saudara Muslim mendikotomikan hal seperti itu. Oh, itu saat itu Yesus manusia kah? Saat itu Yesus Tuhan kah? Tidak seperti itu. Karena hal-hal yang seperti itu membawa paham sesat ke dalam tubuh kekristenan. Makanya ketika dihubungkan ke dalam Lukas yang Anda bawa, kembali lagi saya bilang, saya jawab ini dengar bagus-bagus. Bunda Maria melahirkan pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan manusia. Oke? Terjawab. Bunda Maria melahirkan manusia dan Tuhan. Dari tadi kayak ngomong. Kenapa diputer? Nggak ada yang putar-putar, tarik nafas. Ya dikit, udah nafas. diputuskan hari Santai. ini bahwa dikit. menurut Vincent sesuai Lukas 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan dan manusia. Begitu dong. Nah, apalagi lu mau bantah Lukas lagi? Tidak. Tuhan. Kayaknya harus Anda Ya udah selesai saya. Selesai. Silakan Bang Juma yang lain. Diputuskan Bunda Maria melahirkan Tuhan dan manusia. Oke. Ya udah nggak usah ditambah. Saya nggak minta penjelasan. Cuma jawaban saja. Gitu loh. Oke. Lanjut. Lanjut yang lain. Monggo. Thank you. Mohon maaf ya kalau keliru ya. Diskusinya lucu. Aduh. Sudah gitu aja. Ya. Itu aja kok orang saya nggak mempersulit situ kok. Langsung lanjut Bang Juma. Ya, jadi gini, jadi di kitabnya orang Yahudi ya, jauh sebelum Kristen itu datang, mereka memahami bahwasanya Tuhan yang datang kepada para nabi-nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel atau nabi yang mereka imani. Tuhan itu berpesan begini, siapakah yang membentuk Hasem atau Elohim dan menuangkan Elohim ke dalam ke dalam sebuah penggambaran atau patung yang tidak memberi faedah. Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya akan yang adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Nah, yang kita pahami sekarang ini adalah konsep teman-teman Kristen. Kristen pertama itu kan adalah Katolik ya, di mana mereka membentuk Tuhan dalam rupa patung, yaitu Yesus. Dan kalau tiap hari kita berdialog dengan teman-teman Kristen seperti ini adanya, apakah ini bukan indikasi kuat apa yang diterangkan oleh Tuhan itu sendiri dalam kitabnya orang Yahudi? Bahwasanya orang yang kemudian mengimani Tuhan yang dituangkan ke dalam patung itu akan dibuat malu oleh Tuhan.
Nah, sekarang wajah Anda taruh mana ketika Anda mengatakan Tuhan Anda dilahirkan oleh manusia? Sudah, Kalau gitu Anda aja. kalau Anda tidak malu, mungkin karena iman Anda lebih besar daripada akal Anda, kan gitu. Ya itu aja. Karena ini Oke. dalil di kitabnya orang Yahudi. Kalau saya Oke, jadi Anda, sudah. saya akan malu. Tuhan saya kok dilahirkan oleh manusia. Silakan. Oke, terima gaji. Ya, jadi saya harap diam ya. Oke, nah ini buat saudara Muslim di sini dan saudara Muslim yang ada di room ini ya. Jadi saya bilang seperti ini. Yang selama ini disalahartikan oleh saudara-saudara Muslim, sebagian besar ya, itu berpikir bahwa kami umat Kristen ini menjadikan manusia sebagai Tuhan. Nah, itu konsepnya salah. Nah, tapi yang ada adalah sebenarnya Tuhan yang dulunya sudah ada sejak awal mula, itu rela merendahkan dirinya untuk jadi manusia agar kita yang manusia bisa selamat. Seperti itu. Itu yang harus dipegang. Jadi jangan lagi dibawa-bawa bahwa awal mula Tuhan ada setelah Bunda Maria melahirkan pribadi Yesus. Tidak seperti itu. Tapi yang benar adalah Tuhan yang dulu sudah ada sejak awal mula itu rela masuk ke dalam dunia. Nah, cara dia masuk ke dalam dunia untuk jadi manusia yaitu membuat dirinya dilahirkan dalam rupa manusia. Jadi tidak sebaliknya, tidak dari manusia menjadi Tuhan. Nah, itu yang berusaha saya clearkan di sini, Saudara Juma. Oke. 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 Ya, jadi pernyataan saudara sangat menarik. Bukan manusia yang dijadikan Tuhan, atau bukan Tuhan yang bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi manusia. Dasar pijakan ini kemudian itu terbantahkan dan kemudian bahkan menorehkan sebuah kebenaran di dalam kitabnya orang Yahudi yang saya maksud tadi, bahwa Tuhan itu ketika dibentuk dia dalam rupa tuangan, maka pelaku-pelaku iman terhadap Tuhan yang dibentuk dalam bentuk tuangan itulah yang akan dipermalukan. Nah, sehingga Anda berdalih, bukan kami menyembah manusia, lalu Yesus mau dikemanakan? Faktanya dia adalah manusia. Oh tidak, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Oke, mari kita uji. Ketika Yesus datang, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, kita tinggalkan konsep yang dipaparkan oleh Bang Handi. Baiklah, kita ikuti irama Anda. Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Oke, apakah sampai di situ? Tidak. Ketika dia menjadi manusia kemudian, dia mengatakan, pada saat dia dalam kondisi manusia, dia mengatakan begini, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya, sebagai manusia yang adalah Tuhan Anda tadinya, ketika dia menjadi manusia, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka muncul pertanyaan, dia yang manusia ini, yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, bagaimana caranya menjadi Tuhan kembali? Siapa yang membuat dirinya menjadi Tuhan? Sementara ketika dia menjadi manusia, dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Maka muncul pertanyaan, manusia Yesus yang membuatnya kembali menjadi Tuhan, kembali kepada hakikatnya yang tadinya, siapa? Kalau Anda ingin mengatakan dia menjadi Tuhan sendiri, Anda keliru. Itu membantah dalil-dalil dalam kitab saudara. Kalau Anda ingin mengatakan yang membuatnya menjadi Tuhan kembali adalah Bapaknya, berarti benarlah yang dikatakan oleh umat Islam, Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk. Yang tadinya manusia, dijadikan menjadi Tuhan. Karena kenapa? Sebagai manusia dia tidak bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sehingga harus ada kekuatan baru di luar dirinya yang harus menjadikan dirinya menjadi kembali seperti Tuhan yang dulu. Dengan demikian, iman apa yang Anda anut saat sekarang ini? Tuhan Anda kejebak dalam lingkup biologis kemanusiaan, dan ketika dia kembali ingin menjadi kepada hakikatnya menjadi Tuhan, harus dijadikan kembali. Dan yang menjadikan itu bukan dirinya, tetapi kekuatan di luar dari dirinya. Ini konsep Tuhan seperti apa? Oke, sudah. Silakan. Oke, terima gaji. Nah, yang pertama yang tentang termin Yahudi yang Anda bawa. Nah, kalau Anda belajar perjanjian lama ini ya,
yang dimaksud di situ ketika para kafir di situ ya, para penyembah berhala di situ melakukan hal seperti itu dengan tujuan membuat patung yang mereka buat itu sebagai sesembahannya, sebagai objek yang dia jadikan tempat berdoa atau apa segala macam. Nah, itu yang berusaha dikritik di dalam Perjanjian Lama. Nah, apakah berbeda dengan Kristen? Sangat berbeda, Wak. Sangat berbeda sekali. Jadi saya paham betul tentang patung dalam gereja Katolik, saya paham betul. Nah, itu. Nah, terus Anda mau angkat tentang keilahian Yesus. Nah, yang saya bilang tadi kan, diskusi awal dengan Handi tadi, saya bilang gini. Pribadi Yesus adalah Allah, sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi tidak dinafikan bahwa di dalam Injil itu ada ayat-ayat yang secara nyata menjelaskan atau menitik beratkan pribadi Yesus sebagai manusia. Tetapi sudah tidak bisa dinafikan juga bahwa ada juga ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Nah, jadi dari itu dari Injil-Injil sampai di Wahyu itu, maka gereja mengambil sebuah kesimpulan atau dogma bahwa pribadi Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Nah, gitu Saudara. Ketika Anda membawa ayat tidak aku tidak dapat melakukan Bang Zuma tadi saya kurang dengar tadi itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu Tuhan Yesus mau bilang seperti ini, bahwa di dalam dunia itu, di dalam kekristenan ya, berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Aduh, manusia. Kamu gak ngerti Bible sih, bro. Pelawak. Lanjut. Silakan. Oke, saya bahas termin kekristenan ya. Di dalam kekristenan itu kan Yesus datang ke dunia ada 3 misi nih, sebagai nabi, imam, dan raja. Ada 3 misi dalam 3 misi sebagai manusia ke dalam dunia. Nah, ketika ayat itu Anda kutip, memang seolah-olah bahwa Yesus itu hanya sebagai manusia. Tetapi ada pelajaran yang mau dibawa ke situ. Jadi ajaran-ajaran itu atau pesan-pesan yang ingin disampaikan harus disampaikan dalam bentuk manusia, entah mengajar dia berdoa kah, mengajar berserah diri kah, termasuk seperti itu yang Anda kutip tadi, bahwa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dalam diri kita, sehingga itu karya Tuhan yang terjadi dalam diri kita, itu perbuatan-perbuatan Tuhan. Begitu. Jadi gini, simpelnya gini, di dalam Injil itu ada ayat-ayat yang menitik beratkan kepada kemanusiaan Yesus, dan ada juga ayat-ayat yang menitik beratkan kepada keilahian Yesus. Saya ambilkan contoh ya, ketika Yesus sebagai Allah gitu ya. Maksudnya menunjukkan dirinya adalah Allah, yaitu ketika dia menyatakan diri dapat mengampuni dosa. Pergilah, dosamu sudah aku ampuni. Terus permuliakanlah aku di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ayat-ayat seperti itu tuh ayat-ayat yang masa manusia bisa ngomong seperti ini? Nah, kayak gitu loh. Sebelum Abraham jadi aku ada, kok manusia bisa ngomong kayak gini? Padahal dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, gitu. Ayat-ayat seperti itu yang menunjukkan bahwa dia punya sifat keilahian yang hanya dimiliki oleh Allah. Begitu, Bang. Iya, oke. Udah ya. Jadi gini, saya menghargai itu iman saudara adalah kedudukan tertinggi di dalam konsep agama, itu adalah iman. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwasanya konsep keberagamaan itu yang benar itu adalah yang dibawa oleh para nabi. Islam, Kristen mengaku sebagai agama samawi. Berarti kedudukan perkara iman itu harus berdasar terhadap landasan firman, kan gitu. Karena itulah kemudian adalah suatu kewajiban yang mutlak yang harus disadari oleh teman-teman Kristen, baik Islam, adalah mencintai kitab sucinya. Jangan orang lain yang ngajarin kita tentang kitab kita, kan gitu ya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, saking cintanya mereka tidak pernah kemudian melakukan
poligami terhadap Tuhan. Mereka tidak mempoligamikan Tuhan mereka dengan Tuhan-Tuhanan yang lain. Kenapa? Ketika mereka mempoligamikan Tuhan mereka, maka akan muncul Tuhan-Tuhan yang menjadikan Tuhan itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu cuma satu. Sehingga kedudukan ini, sengaja saya ngambil Yesaya 44, orang yang membangkitkan atau menuangkan Tuhan-Tuhanan lain di luar daripada Tuhannya Ibrahim, Ishak, dan Yakub, itu akan dipermalukan. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya katakan sebelum Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, terlebih dahulu patung Yesus sudah dibuat. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan. Siapakah yang membentuk Elohim dan menuangkan Elohim ke dalam patung yang tidak berfaedah? Sesungguhnya semua pengikutnya, semua pengikutnya akan mendapatkan malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Anda mengikuti itu, bahwa yang tadinya dibuat jadi patung itu adalah Tuhan, dan itu adalah Yesus. Meski dalam gereja Anda sekarang sudah nggak ada patungnya, tetapi Tuhan mengatakan mereka semua akan bersama-sama mendapatkan malu. Makanya saya mencoba untuk mengatakan bahwasanya akal dan iman serta wahyu dan agama itu harus seirama. Makanya muncul pertanyaan, ketika saudara mengatakan Yesus tadinya adalah Tuhan, nusul menjadi manusia, dia terjebak oleh ruang lingkup makhluk. Ingat, kenapa bebek itu mulutnya monyong? Karena dia dicipta kemudian untuk melakukan sesuatu yang sesuai kodratnya. Kenapa ayam bibirnya mancung? Karena dia berikan kodrat seperti itu. Kenapa anjing giginya bertaring? Kenapa harimau tangannya bercakar? Dan seterusnya. Karena memang habitatnya seperti itu. Kenapa manusia diberikan seperti ini dan seperti itu? Karena memang manusia punya keterbatasan. Ketika Tuhan masuk ke dalam ruang lingkup habitat manusia, maka mau tidak mau dia harus duduk dan tunduk kepada hukum-hukum manusia. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebagai manusia nih, bagaimana kemudian dia yang tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, mampu menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Dia tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Kalau Anda mengatakan dia yang membuat dirinya menjadi Tuhan, tidak bisa. Karena mulutnya sendiri yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti kalau Yesus kemudian berubah naik level menjadi Tuhan kembali, harus ada kekuatan baru. Harus ada yang memberikan dia kekuatan itu untuk menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Dengan kata lain, ada Tuhan lain yang menjadikan Yesus manusia itu menjadi Tuhan kembali. Berarti Yesus adalah Tuhan yang berubah menjadi manusia, lalu kemudian dirubah lagi menjadi Tuhan. Berarti saya katakan Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang berubah-ubah. Nah, bukan cuma sampai di situ. Ada yang membuatnya menjadi Tuhan. Dan itu dikatakan di dalam Roma 14 nomor 9. Bahwa dengan matinya Yesus Kristus, Tuhan telah membuatnya menjadi Tuhan. Allah telah membuatnya menjadi Tuhan. Baik bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Dengan kata lain, Anda harus menahan malu dengan mengimani bahwa Tuhan Anda adalah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan. Oke, Anda mengimani, tadinya Tuhan. Oke, menjadi manusia. Oke, setelah menjadi manusia, stagnan dia. Dia statis di sana. Nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk mengetahui musim buah Arab pun nggak bisa dia. Menahan ngantuk nggak bisa, menahan lapar nggak bisa. Lalu bisa menjadi Tuhan. Itu gimana caranya? Ada Tuhan besar yang membuatnya kembali menjadi Tuhan. Konsep apa ini? Konsep politeisme, konsep Helenisme. Dewa nusul menjadi anak dewa, kemudian sang dewa terangkat ke langit menjadi dewa kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Silakan Anda bantah. Iya. Ini mana kok diam aja ini? Siapa yang kabur? Siapa yang kabur? Sepi sendiri. Cek. Oke. Jadi gini, kita urai dulu dikit ya. Karena terlalu banyak pertanyaan tadi yang Anda sampaikan. Kita pelan-pelan dikit dulu. Oke, Jadi saya hadir kembali. Biarlah Saudara Vincentius, biar saya lanjutkan dulu.
Oh, siapa yang Jangan diganggu dulu kawan, jangan diganggu, biar saudara Penses dulu. Nanti Anda kan disambung tadi lagi. PR-nya sudah. PR-nya udah sebelum, udah belum atau Udah sudah? siap ini. Udah siap. Oke, baik. Apa tadi PR-nya? Coba Anda tunjukkan dan bacakan ayat yang kau bilang itu yang dikatakan iblis. Ada tertulis. Nah, itu. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, sekarang mana jawabannya? Ternyata betul-betul ada tertulis demikian. Silakan. Kalau ada kenapa? Tar dulu, kelarin dulu Bang Juma sama si Pensis ini. Berkata ada tertulis. Gimana kalau ada? Gimana Juma kalau ada? Kalau siap ada saya baptis? berarti Yesus benar. Berarti benar ya? Yesus Ya. Tuhan ya? Oh, bukan. Berarti Yesus benar bahwa ada tertulis kok Yesus Tuhan. Ini saja saudara Penses tadi udah mulai megap-megap. Itu benar Oh, Yesus perkataan mulai Yesus. Tuhan. Tuhan yang dilantik. Iya. Tuhan Allah mula engkau tujuh. Sekarang saudara John tunjukkan jawaban dari PR-nya tadi, silakan. Jadi di dalam kejadian lama, ulangan Kejadian 6 lama? ayat 16, Kejadian lama maksudnya? dari dalam kejadian. Dalam perjanjian lama, ulangan 6 ayat 16. Iya. Dikatakan di sana seperti apa yang dikatakan Yesus kepada iblis. Jadi ada perkataan yang serupa seperti yang dikatakan Yesus itu ada tertulis di dalam perjanjian lama. Kepada Tuhan Allah mula engkau menyembah itu ada tertulis di dalam ulangan 6 ayat 16. Ya. Ya udah, artinya fix bahwa pernyataan Yesus itu memang benar. Ya. Nah, Ulangan 6 nomor 16, jangan kau mencobai Tuhan seperti kamu mencobai dia di masa. Haruslah engkau berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Jadi ada kewajiban kemudian untuk terus kemudian memegang perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu tertulis? Artinya gini, jangan melebar. Sekarang apa yang dikatakan itu sudah ada tertulis di perjanjian lama, oke? Ya. Nah, kalau yang iblis giliran saya sekarang kan? Iya kan? Iya, silakan. Oke. Nah, giliran saya. Ingat ya, muatannya tadi tertulis di dalam ulangan nomor 16. Nah, itu harus diuraikan nanti. Apa yang tertulis itu? Nah, sekarang saya menguraikan apa yang dikatakan oleh iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Bahwasanya ada tertulis tentang anak-anak Tuhan. Oke, silakan buka kitab Anda nomor 91. Mazmur 91. Di situ diterangkan bahwasanya sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, percaya enggak bahwa Mazmur 91 ini bercerita tentang Yesus? Ya, betul. Bisa. Oke, bagus. Alhamdulillah. Berarti kalau Anda percaya Mazmur 91 ini adalah untuk Yesus, mari kita uraikan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, pada aku meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Betul ya? Berarti Yesus tidak mengalami penyaliban kan? Kenapa? Dia diselamatkan. Iya. Mana lagi? Diselamatkan dalam arti apa? Dalam arti apa? Jangankan kemudian untuk dibunuh, ya, kena penyakit sampar aja nggak diizinkan. Ya, itu kan terbukti dia hidup.
Iya, berarti dia tidak disalib, berarti dia tidak dibunuh. Kan di sini dikatakan, Walaupun aku dibunuh, akan meluputkannya. disalib sebagai Tuhan, dia tidak akan binasa seperti yang kau inginkan, bro. Loh, Itulah bukti gimana kemahakuasaannya. ceritanya nih? Gimana cerita Anda menguraikan ini? Bukti nyatanya dia tidak pernah seperti yang engkau pikirkan, seperti Muhammad mati menjadi bangkai. Loh, kok jadinya ke Muhammad? Itu artinya Aduh. sebagai Tuhan, dia tidak akan bisa apa-apa. Dia tidak akan mati. Nah, sekarang begini, berdasarkan daripada Mazmur 91, benar enggak Yesus itu akan diselamatkan? Yesus akan diselamatkan. Iya, jelas itu. Sudah terbukti kok dia hidup dan kekal sampai saat ini. Terus kalau diselamatkan, dia diselamatkan dari mana? Ya, dari segala apapun itu. Termasuk kematian. Termasuk dari kematian. Berarti dia tidak mengalami maut. Lah, jelas lah. Nah, begitu dong. Berarti Yesus itu tidak pernah mati. Yesus itu diselamatkan. Yesus itu diangkat ke langit. 3 hari itu nggak ada istilah orang mati 3 hari. Tetapi karena yang saksi di sana mengatakan dia mati, kita harus percaya dia mati. Tetapi ketiga 3 hari ternyata dia hidup. Dan Itu berarti dia tidak diluputkan. Kalau dia mengalami kematian, berarti dia tidak kemudian diselamatkan. Salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kemahakuasaannya kepada manusia. Iya kan? Tetapi iblis Anda salah. Anda dan salah. Iblis tidak mengakui tentang hal ini. Dengar. Dia tidak mengakui proses ini. Sebagai manusia sudah ditetapkan, setiap manusia yang dilahirkan itu harus mengembalikan nyawanya kepada roh. Itu sudah ketetapan. Mulai ngarang bebas. Anda mengakui Mazmur 91 itu untuk Yesus. Yesus diselamatkan. Itu buktinya dia sampai sekarang kekal. Berarti Yesus tidak akan mengalami kematian. Tidak akan pernah mengalami kematian seperti Muhammad yang kau sangkakan itu. Tidak akan pernah. Kenapa jadi seperti Muhammad? Kenapa seperti Nabi Muhammad SAW? Ingat. Jangan Anda bandingkan Tuhan Anda dengan manusia. Kamu sudah mengakui. Jangan samakan dengan manusia. Iya. Kenapa? Jangan Anda samakan Tuhan Anda yang adalah Tuhan dengan manusia. Katanya Yesus itu Tuhan. Kenapa Anda bandingkan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak manukah Anda? Karena dia bukan manusia seperti Muhammad. Kan kamu sudah mengaku. Nah, berarti dia manusia. Berarti dia manusia. Bedanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kemudian dia diselamatkan dari kematian. Yesus tidak diselamatkan dari kematian. Dia mati dia. Oke, ya. Jadi terjawab sudah bahwasanya Yesus itu tidak mengalami kematian. Manusia. Betul sekali kawan. Karena dia tidak tercipta. Ini orang ngomong terus, nggak Bible nggak ngerti, ngomong terus Bible nggak ngerti. Ya, jelas itu. Jadi dia mati 3 hari juga ditolak itu Bung Haji. Bahwa John, diam dulu John, giliran saya John, Yesus pernah mati nggak? Kenapa? Yesus pernah mati atau tidak? Seperti keterangan para saksi, dia dinyatakan mati, dikafani dan dimasukkan ke dalam lubang kubur. Berarti Tuhan pernah mati. Pencipta langit dan bumi pernah mati nggak? Yesus bukan pencipta langit dan bumi ya yang dikatakan. Oke, yang saya tanya, pencipta langit dan bumi pernah mati nggak? Kau pernah melihat pencipta langit dan bumi? Saya tanya, pencipta langit dan bumi pernah mati nggak? Pernah lihat nggak kamu? Melihatnya saja tidak pernah, apalagi mati, kan gitu. Kau tanya, kalau berarti yang mati itu bukan pencipta langit dan bumi, kan begitu. Makanya aku bilang tadi, jangan kau persamakan Tuhanmu dengan manusia. Aku lagi bahas Yesus ya. Oke, jangan kamu persamakan Tuhanmu dengan manusia. Kenapa? Kalau kau persamakan Tuhanmu dengan manusia, berarti Tuhanmu selevel dengan manusia. Dan faktanya memang Yesus sama dengan manusia, kan begitu. Betul banget, dia selevel dia. Karena Yesus itu, Tuhan itu tidak ada yang dijawab dulu pertanyaannya Bang Juma itu, John. Iya, biar saya kasih tahu.
Yesus itu pernah mati 3 hari 3 malam. Yesus betul. pernah mati 3 hari 3 malam. Cek. Waktu Yesus mati itu mati sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Loh, emang Cek. Tuhan bisa kau lihat? Saya tanya. Oh, Iya, berarti Tuhan Yesus bisa bukan terlihat. Tuhan karena Yesus terlihat. Kan begitu. Iya. Begini juga, biar saya kasih tahu dulu. Tentang mantap. definisi Tuhan, mungkin kita berbeda. Tuhan itu Ya memang berbeda, adalah siapa yang sebuah- bilang Yang pada berbeda main-main? lah Tuhan mati. Kami Tuhan kami dengar. tidak pernah mati. Iya, dengar, Tuhannya dengar Yesus satu-satu. juga tidak pernah mati. Hanya Tuhan Kristen yang pernah Iya, mati. Iya, dengarkan Tuhannya dulu orang saya ngomong. Yahudi juga tidak pernah mati. Jadi Tuhan itu adalah sebuah simbol yang disematkan oleh orang yang percaya kepada Simbol lagi. yang maha Apa? kuasa, Sandi-sandi yang berkuasa pramuka. atas segalanya. Jadi Tuhan itu kita gelar lah manusia sembahan. Bos. yang memberi gelar Tuhan kepada sosok tersebut, ya. Jadi kita manusia yang meyakini Tuhan itu. Jadi Tuhan itu adalah sosok yang kita sematkan kepada sesuatu yang maha kuasa. Nah, orang-orang berakal itu tidak akan mungkin kemudian menuhankan Jadi, oknum yang pernah mati. Seperti apa yang dikatakan, dia telah naik ke atas dan duduk di sebelah Bapa. Apakah ada 2 jabatan di sana menurut Oh, pikiran Tuhan di dalam kita? Yesaya 45 nomor 6 tidak ada Tidak. Tuhan di samping Tuhan aku. tidak ada, karena Tuhan kata mengatakan duduk tidak di ada sana Tuhan di samping bukan aku. duduk seperti yang kau pikirkan, duduk di bangku di kursi, bukan. Enggak, saudaraku. Tuhan mengatakan tidak Duduk ada yang di tidak ada sana. Tuhan duduk di samping aku. Iya, Gimana itu? duduk di sana itu adalah mengatakan kesetaraan antara tubuh dan roh. Yang Mulai ngaur, ngaco, Karena Bapa ngaco. adalah roh dan Anak adalah Aduh, tubuh. Jadi jelas kan, agamamu anak mengajarkan adalah kamu tubuh, ngaco, Bapa adalah kawan. roh. Jadi tidak ada 2 jabatan di surga. Jabatan itu dipegang oleh satu, yaitu tubuh dan roh. Tadi Yang kami katanya kenal duduk di dengan nama- kiri, di kanan. Berarti yang di Ya. kiri siapa? Jadi arti duduk di sana adalah bentuk kesetaraan. Lucu Bang Ye. Zuma, Ya, jadi katanya bukan tidak ada seperti di duanya kursi, tapi tubuh dan karena di roh. surga Berarti kan itu 2 nggak ada itu. kursi, bro. Jangan kau pikir di surga ada kursi. Nanti ada kulkas lagi kau pikir, ya. Duduk Gak ada di sana duanya tapi ada menyatakan 2 tubuh dan kesetaraan. roh. Lucu ini. Kesetaraan, ya, kesetaraan antara tubuh dan roh, antara anak Kalau dan ada Bapa. kesetaraan itu Ya. berarti ada 2 Jelas oknum, itu ya. tubuh Loh, dan roh oknum gitu loh, bisa. bukan Oknum 1. boleh 2, oknum boleh 3, oknum boleh 4, pribadi tetap 1, ya. Gimana Oknum itu? Coba bisa terangkan ke saya tuh gimana ceritanya? Logikanya dulu, logikanya. Ada oknum 3 tapi pribadinya 1. Itu gimana ceritanya coba? Oke. Di sinilah letak kebodohan kau Juma, tapi nanti kau Ya nggak apa-apa, akan coba saya baca. terangkan. Ya nggak apa-apa, kau Saya katakan saya bodoh nggak apa-apa. adalah Silakan. seorang guru. Ya, Saya adalah oknum guru. Saya pun oknum RT. oke, Dan saya pun oknum ketua partai. oke, Tetapi oke. Udah. Saya udah tangkap. itu Nah adalah sekarang satu ketika Anda kepribadian, yaitu dengar, zona di mute. Ya, udah paham, Di mute. kan? Nanti dulu aku ngomong Di mute dulu. potong. Kau tadi Di minta mute dulu, di penjelasan, mute. tetapi kau potong-potong. Kau Di mute dengarkan dulu. Saya cuma Apa minta yang Anda aku menjelaskan katakan. Mas, 1 pribadi, bilang. 3 oknum. Dengarkan dulu aku Oke. ngomong. Ini Jangan Bu mute, Susi mute. bisa dengar saya nggak, Bu Susi? Tolong di mute dulu Bapak ini. Aku Di-mute ngomong, dulu. kau dengarkan. Setelah aku ngomong, gantian kau yang Ibu ngomong. Susi Juma. bisa nggak di mute Ibu Bapak ini? Di mute deh, Pak. Pito John, Di mute. John diatur John. Gantian ngomong. Dia nggak aku bisa dulu. diam, dia nggak bisa diam. Dia Ya, nggak bisa diam. dengarkan dulu aku, baru kau. Ya kalau Saya nggak sudah mau- mendengarkan, saya sudah tahu. 3 pribadi, 3 oknum, 1 pribadi. Anda menjelaskan ketua RT, ketua partai, ketua keluarga. Anda sudah nyatakan begitu. Pertanyaan saya sekarang kepada saudara, ketika Anda menjadi ketua partai dan ketika Anda menjadi kepala rumah tangga dan kepala RT, apakah wujud Anda berubah? Jawab. Oh, sudah siap? Saya jawab. Ya. Jadi kan Anda tadi menanyakan oknum. Ya. Ya kan Anda mengatakan 3 oknum, 1 pribadi. Dengar dulu. Nah, sekarang Kau Tuhan jangan Anda kan langsung Bapa, motong. Yesus, Ngomong dan lah kau Roh. dulu, biar aku dengar. Sekarang Anda jelaskan apakah tubuh Anda, wujud Anda pada saat Anda menjadi ketua partai dan ketua RT, apakah berubah? Layaknya Yesus berubah-ubah. Jawab. Sudah. Enggak kau potong lagi aku ngomong. Jawab, Hah? silakan. Sudah.
Nggak kau potong lagi aku ngomong ya. Kupotong kalau kau mulai ongol. Pasti kupotong. Sudah kau ngomong Silakan. lah. Kalau kau potong, aku nggak mau ngomong kalau kau potong. Ya, karena kamu takut. Kamu terjebak dengan filsafat Helenisme. Kau katakan Oke, cek. tiga pribadi, katamu satu pribadi, tiga oknum. Saya minta kepada saudara, coba terangkan kepada saya tiga oknum ini satu pribadi itu seperti apa? Anda jelaskan ketua RT, ketua kelas, ketua partai. Saya tanya, apakah pada saat Anda berubah dengan julukan-julukan Anda itu, Anda memiliki wujud itu berubah-berubah atau tidak? Layaknya Tuhan Anda yang tadinya roh, berubah menjadi merpati, berubah menjadi manusia, berubah menjadi pohon, berubah menjadi awan, berubah menjadi api. Coba, jelaskan. Bu Susi biar saya jawab. Di mute dulu dia. Coba kau mute dulu Juma. Biar adil kita. Kau konsekuen dikit kau. Jadi, oknum itu adalah sebutan yang disematkan kepada satu pribadi. Seperti itulah Tuhan. Tuhan memiliki oknum. Tetapi pribadinya tetap satu. Ilahinya itu tetap satu. Walaupun dia dalam bentuk hakikat sebagai manusia. Hakikat sebagai Tuhan, ya, dia tetap satu, pribadinya tetap satu. Dia sebagai anak, dia sebagai bapa. Anak di sini dikatakan adalah tubuh, bapa adalah roh. Anak dan bapa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jelas itu, bro, ya, bahwa tiga oknum. Saya sebagai ketua RT, saya sebagai ketua partai, saya sebagai guru, adalah pribadi yang sama, yaitu John Peter Siagian. Saya tidak akan berubah dari pertama sampai aku mati, tidak akan pernah berubah. Ya, saya tiga oknum dengan satu pribadi. Demikian Tuhanku. Dan itulah tak kemahakuasaan Tuhan kami, bahwa Dia mempunyai tiga oknum, bahkan bisa oknumnya lebih dari tiga. Ya, bisa oknumnya lebih dari tiga. Tetapi pribadinya tetap satu, yaitu Sang Tuhan itu sendiri. Dan itu harus kami yakini, karena itulah kemahakuasaan Tuhan. Nah, sekarang kau boleh bantah. Saya matikan dulu suara saya ini. Oke. Anda mengatakan mengidentikan Tuhan Anda itu satu pribadi, tiga oknum. Ketua RT, ketua kelas, ketua partai. Tapi faktanya, pada saat Anda mendapatkan beribu-ribu gelar, pribadi Anda tidak pernah berubah. John yang tidak pernah mandi sebulan, dia RT, dia ketua RT, dia ketua partai, dia ketua kelas, dia ketua garong, dia ketua copet, dan seterusnya, tetap aja dia oknum yang tidak pernah mandi sebulan. Saya kasih statement satu. Agama yang bandingkan dengan Yesus. Bandingkan dengan Yesus. Ya, dia manusia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia netek, dia dilahirkan manusia, dia dibunuh oleh manusia, dia diceboin oleh manusia. Apakah pribadi pencipta langit dan bumi sama seperti itu? Tidak. Berarti Yesus dan pribadi pencipta langit dan bumi berbeda. Kalau yang tadi Pak RT nggak mandi sebulan, Pak Desa tidak mandi sebulan, Ketua Partai tidak mandi sebulan, itu semuanya sama. Kenapa? Karena satu pribadi. Ketika Ketua Partai makan nasi, maka Ketua kelas makan nasi, maka Ketua DPR makan nasi. Julukan apapun yang kamu nobatkan kepada dirimu, ketika kamu tidur, ketika kamu makan, maka pribadi satu itulah yang makan. Sekarang ketika Yesus itu mati, Yesus itu mati, apakah pencipta langit dan bumi itu mati juga? Sudah. Silakan. Jadi pada saat guru tidak mandi, kau bilang guru yang mana? Pada saat ketua partai tidak mandi, ketua partai yang mana? Ketua partai banyak, guru banyak, bro. Iya kan? Ini RT berbicara banyak. tentang kamu yang satu pribadi, tiga oknum. Makanya saya bilang pahami, artinya saya ini, saya pribadi bernama John Peter Siagian ini adalah tiga oknum.
Nah, yang kalian kenal pada saat saya di kelas mengajar itu sebagai guru. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, maka saya akan dipanggil Pak RT. Tetapi ketika saya melakukan kampanye, orang akan memanggil saya ketua. Jelas. Jelas. Pahami itu. Artinya saya adalah satu pribadi dengan 3 oknum yang bisa hadir di kelas, di tempat umum, dan di lingkungan saya sendiri. Ya kan? Pada saat saya di lingkungan saya sebagai RT. Dan Anda sebagai warga saya, bukan sebagai murid saya. Demikian pula pada saat saya kumpul kampanye, maka jabatan saya di situ adalah sebagai ketua partai. Dan orang-orang yang dibawa itu bukan murid saya dan bukan warga saya, tetapi mereka pendukung saya. Nah, kamu cuma yang punya otak yang saya buat di bawah rata-rata masih, kayaknya belum mampu memahami arti ketiga oknum ini dalam satu pribadi. Ya, itulah yang dikatakan 3 oknum dalam satu pribadi. Dan saya menampilkan itu kepada kamu supaya kamu mengerti bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kepribadian, yaitu pribadi ilahi. Oke, baik. Saudara John Peter itu adalah satu pribadi. Anda mengatakan Anda ketua kelas. Anda mengatakan ketua RT. Dan Anda mengatakan Anda adalah ketua partai. John Peter ketika dia ada di dalam kelas, apakah pada waktu yang bersamaan dia juga ada di tempat ya kerumunan orang-orang yang kemudian sedang berbicara dengan ketua partai? Tidak. Dia sedang ngajar di sekolah. Ketika kemudian John Peter yang adalah ketua kelas meninggal dunia atau mati, apakah ketua RT masih hidup? Apakah kemudian John Peter yang adalah ketua partai masih hidup ketika John Peter yang ketua kelas mati? Ayo. John Peter yang ketua kelas ketika dia meninggal dunia. Cek. Udah. Sabar. Ketika John Peter yang tadinya ketua kelas mati meninggal dunia, maka John Peter yang adalah ketua partai juga mati meninggal dunia. Berarti John Peter satu pribadi, 3 oknum itu maksudnya hanya gelar. Masalahnya sekarang Yesus itu manusia, sementara Tuhannya Yesus bukan manusia. Ketika Yesus mati meninggalkan dunia, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mati. Bedanya ketika John Peter yang adalah ketua kelas itu meninggal dunia mati, maka ketua partai itu juga mati. Jadi kalau Anda ingin mengatakan Yesus yang adalah manusia itu mati, dan Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu juga mati pada saat Yesus mati, maka bolehlah Anda menganalogikan diri Anda sama seperti Tuhanmu. Gimana? Pada saat Yesus mati, meninggal dunia 3 hari, apakah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi mati 3 hari 3 malam? Silakan. Oke. Jadi, ini menunjukkan kualitasmu Juma, kebodohanmu semakin nyata. Jadi, pada saat guru mati, itu belum tentu John Peter Siagian yang mati. Pada saat ketua partai mati, itu bukan John Peter yang mati. Yang mati, jabatan itu tidak pernah mati, kawan. Ketua partai itu sebuah jabatan, sebuah simbol. Begitu pula guru, itu sebuah simbol. Sampai kapanpun guru tidak akan pernah mati. Yang mati itu adalah pribadi saya, yaitu John Peter Siagian. Jadi walaupun saya mati, tetapi guru, ketua partai, dan ketua RT ini akan tetap ada, tidak akan hilang. Jabatan kosong berarti ya? Iya. Nah, kalau jabatan kosong ya taruhlah, benar itu. Artinya, ketiga oknum ini tetap ada, walaupun saya mati. Nah, itu yang perlu kau pahami. Jadi Juma, di sini sudah kelihatan kamu itu bodoh untuk menafsirkan. Jabatan kosong, pribadinya mati. Iya, artinya ketiga oknum ini tetap ada walaupun saya mati. Ya. Jadi jangan kau bilang Berarti saya mati, jabatannya ketua Tuhan RT kosong, mati. Bang. Pribadinya mati berarti Bang Cuma. Iya, tidak ada itu. Saat saya mati, terus ketua RT mati. Kemudian guru mati. Kemudian ketua partai mati. Tidak, yang mati itu adalah John Peter Siagian. Sedangkan guru tetap ada sampai selama-lamanya. Demikian pula dengan
ketua RT itu tetap akan Oke. ada ketua RT, ya. Oke, Nah, baik. begitu pula dengan Cek, ketua cek. partai itu akan selalu ada. Karena Oke, itu adalah baik. simboli. Cek Oke. sebelum Bang Kami Suma itu bicara. sejati Sebelum itulah. Bang Suma Itulah. bicara. Cek sebelum Bang Suma bicara. Ini topiknya semakin melebar ini. Coba dipersempit dulu topiknya. Ini sudah masuk di ranah Trinitas atau apa ini? Saya juga kurang paham. Ini saya Vincent ini. Topiknya dipersempit dulu. Terlalu melebar ke sana kemari, nggak bagus diskusinya. Ini Ya, siapa jadi ini? gini. Ketika saudara John mati, berarti oknum-oknum yang 3 tadi itu mati. Oke. Pribadimu loh yang mati. Ketika pribadimu itu adalah satu pribadi 3 oknum, maka pribadi itu yang mati. Bagus. Berarti ketika Yesus mati, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi mati. Ketika ketua kelas yang adalah John Peter mati, maka John Peter mati. Oknum tadi mati, apapun jabatannya, pelakunya, pribadinya mati. Yesus mati. Berarti pencipta langit dan bumi mati. Ya kan? Karena Anda mengatakan dia adalah satu pribadi. 3 oknum. Oknumnya mati, maka pribadi itu mati. John Peter yang oknumnya guru mati, maka John Peter mati. Kecuali Anda ingin mengatakan John Peter yang adalah guru, ketika dia mati ternyata John Peter tidak mati. Itu namanya sableng. Faktanya ketika sang guru John Peter mati, John Peter mati. Ketika ketua partai yang bernama John Peter mati, maka John Peter mati. Ketika Yesus yang adalah Tuhan mati, maka pencipta langit dan bumi mati. Karena dia adalah satu pribadi katamu. Gimana tuh? Sudah. Ketika Yesus mati, apakah pribadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Jawab. Sudah. Udah. Iya, ketika Anda mati, apakah pribadi yang John Peter sebagai guru, John Peter sebagai ketua kelas, John Peter sebagai ketua partai mati? Kalau gelarnya memang nggak mati, yang saya maksud ini pribadimu. Mati nggak kamu? Iya, kalau Jawab. kalau sebagai manusia jelas dong. Pasti Nah, kenapa kamu Tetapi, menganalogikan kalau Yesus Tuhan dengan dirimu yang adalah manusia? Kenapa? Yesus itu adalah kehendak daripada Sang Pencipta sendiri yang berupa Nah sekarang apakah dulu, kehendak karena dulu dengar kalau ngomong jangan apakah pencipta langit dan bumi itu adalah kehendak Yesus? Oke semua, sebelum lanjut lagi, coba kita semua sudah dewasa toh, diskusi yang bagus-bagus saja. Ganti. Ini udah bagus, cuman ini memang konsep agama kalian yang kamu Tidak, harus malu di depan publik. Memang Begini, harus saudara. malu karena Bang Zuma. nubuatannya memang begitu. Zuma. Jadi gini loh. Anda kan bertanya. Tuhan gini, mati. Coba. Ayo. Coba. mati. Kita sama-sama Dari dewasa tadi kan? kondusif loh. Dari tadi kondusif kamu. Iya, kamu ini siapa? Kamu siapa yang ngatur-ngatur di sini? Coba. Faktanya teman kamu ini mengakui bahwa Ayo. Tuhannya itu satu pribadi 3 oknum. Dia menganalogikan John Peter itu 3 oknum, ketua RT, ketua kelas, ketua partai. Nah, saya katakan Iya. John Peter yang ketua RT ketika dia mati, apakah John Peter yang adalah ketua partai juga mati? Iya, saya sudah dengar. Ah, Maksud Kamu saya gini. nanya apakah ketuanya mati, apa gurunya Iya. mati. Jangan kau Oh, bilang John Peter enggak. tidak. Yang saya John tanya Peter itu ya, John pribadimu. Kamu mati atau tidak? Sebagai ketua Coba. RT mati enggak John Peter? Mati. Sebagai ketua partai John Peter mati enggak? Mati. Begini. Iya, John Peternya. Iya, John Peternya Betul. benar. Ya, Betul. Berarti tetapi- Yesus ketika dia mati, yang adalah satu pribadi dengan Bapa, mati juga Bapa. Loh, mati. Gimana Begini. bisa Inilah mengatakan resikonya. Nah, Kalau makanya Tuhan dianalogikan Makanya ke kau manusia. dibilang Ini resikonya nih. Begini. Enggak. Kau Dengar dulu. dikasih Sudah. analogi tidak nyambung cuma. lo kok enggak Makanya aku bilang, nyambung? kalau Sekarang kau begini, bilang sekarang otakmu begini, mati, John Peter. lemah, Sekarang kau begini, nanti John Peter. tersinggung. Kamu punya gelar 3. Tadi kau katakan ketua kelas, ketua RT, dan juga ketua partai. Yang mana tiga-tiganya 3 oknum ini menurutmu adalah satu pribadi?
Nah, ketika ketua RT ini meninggal, mati, jelas pribadi ketua RT dan pribadi ketua partai mati juga. Enggak lah, tetap itu. Yang Bu mati Susi itu ke moderator saya. dong, Bu Susi. Kau ini nggak nyambung, Bu Juma. Susi. Itu kayak Justru bodoh. sekarang begini. Apakah Ada yang menjadi pribadi ketua yang RT mati, itu oknum adalah ada dia mati. juga yang menjadi ketua partai? Satu oknum Makanya atau dua oknum? Yang mati itu pribadinya, bukan oknumnya. Oknum itu akan tetap Astaga, ada. dibalik lagi. Ayo, Dibalik Bapak-bapak lagi. semua. Tadi Bapak-bapak. satu pribadi 3 oknum, sekarang 3 Bapak-bapak. pribadi 1 oknum. Mau lari kemana kamu? Bapak-bapak Tiga tenang-tenang oknum, dulu, ayo. satu pribadi. Kenapa John. kamu Ah. sibuk baru datang ini lo kondusif dari tadi kok sibuk Coba. terus kamu jadi. Akidah Channel diam dulu lah. Saya Vincent. Coba. Kenapa dari tadi kondusif kamu datang-datang ngatur-ngatur gitu loh? Enggak, saya Vincent, bukan Sabar, Pak sabar. Deddy. Jadi begini loh. Ini kan kita sudah semua dewasa ini. Jadi kalau Nah, mau memang diskusi dewasa, itu- cuman yang Iya. menyembah manusia yang tidak Coba. dewasa. Ah, Gimana kan? sih? Ini ciri-ciri tidak dewasa, saudara. Loh, Andi jadi moderatornya Pak Andi ya. Juma. Enggak, biar saya, Bu Susi. Cuma. Bu Susi, biar Sekarang saya begini, Vincent. sekarang yang Coba meninggal dulu. dunia itu Yesus. Saya tanya, Coba. apakah pencipta langit dan bumi juga meninggal dunia? Oke, sebelum dijawab Pak John, diam dulu, semua coba diam dulu. Ini kan, coba diskusi yang bagus-bagus saja. Jadi kalau bertanya, biar Gak enak di kuping memang kan? Karena memang kalian akan dipermalukan. Itu Vincent. nubuatannya ada. coba diam dulu, biar orang bisa ya. Sebentar Bang. Bu Susi, ini akun saya satu dulu ganti nanti ya aku yang satu ya, karena ini Robert. Siapa? Oh, Bu Susi ya. Iya ya. Iya. Begini, maksud saya begini. Ya Pak. Enggak. Saya tidak mau ya diatur oleh Anda, ya. Nah, terus Anda yang mengatur kita. Jadi tolong hargain yang pemilik roomnya Mbak Susi di sini. Tolong ya. Iya, saya Tertib. tadi minta izin sama Bu Susi. Anda mengerti? Jadi saya tadi minta izin sama Bu Susi. Jadi gini loh. Sebentar. Ini Silakan. siapa? Maaf, ini Pak siapa John. yang ngomong? Saya bingung. Ini Vincentius, saya. Kenapa pakai akun Dedi? Vincentnya mana? Nggak kelihatan soalnya. Mana Kayaknya saya nggak kelihatan deh gimana? nih. Nggak tahu saya nyumpet kayaknya Bu. Kelihatan. Soalnya Jadi gini. ada Bang Dedi, Bang Iya. Ustadz Juma, ada Bang Akidah Channel, ada yang John Peter, dan satunya lagi ini Bang Handi kan lagi keluar karena mau ganti akun yang lain. Nah ini yang Iya. gimana? Saya bingung ini. Ini Vincent nggak saya nampak Vincent di sini, Mas. nggak kelihatan. Aku nggak kelihatan Bu Susi. Jadi mau saya gini. Ini kan kita diskusi nih. Jadi kalau diskusi kita itu Ya, si Vincent ini kok nggak kelihatan kamu? Gimana ceritanya ini? saya Ya, nggak tahu makanya juga saya kenapa nggak bingung. kelihatan. Saya juga heran. Dan tadi sudah nongol di sini emang. Jadi Padahal udah turunin apa, aja. maksudnya gini loh. Di Komnas itu udah penuh ya. Satu Pak Dedi santai aja leh. Kenapa Pak Dedi kayak gini? Padahal persen tadi sudah ketemu di Carol kok kayak gini model sampean. Santai aja. Coba. Jadi kita kan diskusi nih ya. Jadi kalau orang diskusi itu ganti-gantian lah kita bicara toh, biar enak orang dengar Perasaan ke dari tadi bawah. santai loh, Bang Vincent. Enggak santai, tapi itu ribut-ributan kalian. Wah, Bang Udahlah, Juma udah kondusif. topik, udahlah, lanjut ke topik. Kondusif. Iya. Lanjut Bang Juma. Kondusif itu. Kelarin Kenapa dulu kamu ya. datang ngatur-ngatur nggak kondusif bilangnya? Sudah lanjutkan Bang Zuma dengan Bang John kondusif kok. Oke, dengan saya aja Bang Telinganya Zuma. aja yang soal Vincent itu. Loh, kok kayak gitu Anda? Nggak dewasa sekali. Ya orang kondusif Gini loh. kamu bilang nggak kondusif, lucu Gini kan? loh. Kritik tertinggi Anda kalau cuma at home itu nggak dewasa sekali Anda. Jadi gini, kalau mau berargumen yang bagus-bagus Emang kamu dikit. punya ilmu? Ya, Emang kamu punya Nah, ilmu? teman kamu sendiri yang mengatakan satu pribadi 3 oknum. Saya minta jelaskan ke saya. Lucu. Dia katakan, saya ketua RT, saya ketua ini, saya ketua ini. Saya satu pribadi. Nah, saya tanya, kalau ketua RT meninggal dunia, yang adalah John Peter, apakah kemudian ketua partai dan ketua kelas juga yang adalah John Peter meninggal dunia? Ayo. Oke, ya. Meninggal biarkan dia dunia jawab. kan? Nggak, Berarti biarkan dia. meninggal kan? Astaga. Nggak, biarkan dia jawab. Anda Sudah diam dulu. sudah dia jawab, dia mengatakan saya Pelan-pelan bodoh. suara kau Juma. Bisa nggak kau kecilkan suaramu itu? Enggak Ya usah kalian keras-keras. diam lah. kau. Ini kamu ini Kecilkan ngomong dikit apa lah sih? Nggak, suaramu. saya Enggak bingung peka ini saya ini. Begini, saudara Vincent. Begini, mending kau pergi cari santet saya supaya saya meninggal. Supaya nggak ada lagi yang meluruskan semua ini. Karena selama saya masih ada, saya akan menjadi penghalang bagi kalian. Paham? Diadab Tuhan kau Juma. Enggak Ah, Tuhan yang mana? Tuhan yang mati. Iya.
Memang Makanya saya berat, bilang memang berat Bang, karena kitabnya Yahudi jangan mengatakan kau kalian semua akan dibuat menyamakan malu. Yesus itu dengan Isa Al-Masih, kau akan malu kubuat. Kan sudah kubilang tadi, lebih baik kau mengatakan Kalau itu Yesus beda. itu Anda Kalau imani beda, aku bukan tidak Isa akan Al-Masih, mempermalukan kamu. tanggalkan semua predikat Islam yang ada di dalam kitab Anda. Ya, Selesai. kau yang ngatur. Kau protes aja nanti. Sama siapa Nah, mau kau protes? Sama makanya sama bukan saya, begitu ya. cara belajarnya. Jadi, Buktinya kalau kitabnya kau Isa Al-Masih Anda ambil. Kitabnya Isa ya, Al-Masih adalah Alkitab. Anda pakai di dalam kitab jangan Anda kau sebagai mencocok Alkitab. logikkan Yesus Kan dengan Isa begitu. Al-Masihmu. Itu beda. Isa Itu Al-Masih disebut berbeda. nabi, disebut Jangan kau rasul di dalam paksa. Al-Quran. Kenapa di kitab Anda Tidak juga usah ada kau kata nabi, ada memaksakan kata diri. rasul. Jangan kau Berarti memaksakan ambil diri. dari ajaran Ya. Isa Al-Masih. Jangan Bagaimana kau kalau hari memaksakan ini diri. gereja Isa Al-Masih kita gusur? Ya, gusur, Setuju gusur, nggak? tidak apa-apa. Setuju. Hah? Makanya jangan kau Setuju paksa. ya? Setuju. Ya, Kamu saya yang setuju. ongkosin ya? Ya, saya setuju. Kalau kamu mau demo, demon sana. Saya Enggak, kamu setuju. yang gusur, orang kamu yang nggak suka. Kok aku yang gusur? Mau orang buat nama gereja Muhammad, kenapa kau kejang-kejang? Katanya Isa Al-Masih beda, Iya, tapi ada kalau gereja Isa buat Al-Masih. namanya gereja Muhammad gimana? Gereja Kamu Isa marah? Al-Masih gusur yuk. Kalau ada Gusur orang yuk, dirikan gusur gereja yuk. namanya Isa gereja Al-Masih Muhammad gusur gimana? yuk. Oke, Gereja oke, Isa oke, Al-Masih Bang gusur Handi, yuk. oke, Bang Handi, oke, Bang Handi, makasih. Mohon maaf, Bang Handi. Sekarang begini, Saudara Pincen. Sekarang begini, Saudara Pincen. Kebenaran apa yang ingin Anda sampaikan sekarang? Silakan. Oke dengan saya ya ini. Jadi oke dengan saya. Terima kasih waktunya. Enggak, Pak Vincent coba saya tanya, Pak Vincent itu di Komal mana gitu loh. Saya bingung ini soalnya Nah, ini di Pak Komal John Ibu. gitu. Memang nggak muncul kayaknya Bu. Tadi kan saya sempat di sini nih. Iya kan? Jadi Tapi kan Kudus, Bu. Jadi di Roh jadi Kudus kan menutupi dia. Supaya nggak kelihatan kalian. Maksud saya gini loh, ini kan Aduh, Komal juga udah kualitasnya penuh kayak gini gitu. sampean semua ya, kualitas sampah memang kalian ini. Jangan kayak gitu. Kalau mau Ya kalau kan, mau mulai ajaran keluar kasih, kata monyet ajaran ini kasih satu nih. mulai kelihatan. Tapi Tadi Eh, ngatain Vincent. kita bodoh, yang sekarang ngatain kita sampah. Sampah, gue gamparin lo ya. Pak Ada Vincent, lagi? malu ya nanti kalau Bang Andi, ama-ama Bang Zuma. denger Oh, ini ama-ama udah malu. mulai mancing, Mbak Susi, mancing, Mbak mancing. Susi, Nah, sebentar, ini sebentar. satu zoom dengan satu Bu zoom Susi. ini, satu Bu zoom Susi. dengan seseorang ini. Tadi coba diam dulu. Gimana saya Enggak, ngomong nggak kalau bisa. saya- Lu bicara Kalau gua kamu ngomong. ngatain kita sampah, ngapain Ya, tuh bicara sama nggak bisa, sampah? nggak bisa. Iya, ya makanya diam Tidak dulu. bisa aku ngomong kalau lu Ngapain tuh ngomong. bicara sama sampah? Ngapain? Saya mau menurunkan juga nggak Setiap lu bisa, bicara gue gimana ngomong. tidak ada. Lu nggak bisa. Minta maaf dulu Begini. dong. Ngapain ngatain anak saudara sendiri sampah? Oke, Gimana sih? oke, saya minta Setiap maaf. lu ya. bicara Oke, aku oke, ngomong lanjut. Yesus bukan Oke. Tuhan. Oke, saya bicara. Setiap ya. lu Oke, bicara lanjut. aku ngomong Yesus bukan Tuhan. Aduh. Setiap lu bicara aku ngomong. Oke. Lu sudah. bilangin gua sampah. Pak, jadi Udah, dia saya- udah minta maaf, Bang Handi. Oh, ya udah. Tahu ya Oke. caranya, Oke, silakan Saudara Vincent. Kebenaran apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Oke. Saya iniin ganti ke Pak Opa Romi dulu sebentar ya. Oke, jadi gini. Tadi tuh kata-kata sampah keluar gara-gara tadi ada yang ngomong Roh Kudus. Artinya kayak gini. Saya minta maaf saya salah. Saya ikut arus. Jadi gini. Opa naik Pak. Jadi maksud saya kalau kita diskusi tuh, ya kan? Ya diskusi yang bagus-bagus lah. Nggak usah framing-framing, nggak usah ada narasi-narasi yang apa ya, yang tidak enak didengar lah. Karena narasi-narasi yang kayak gitu, percaya deh, semua orang bisa. Saya pun bisa, Anda pun bisa, semua bisa. Nah, kita jangan sampai menurunkan level kita dengan level seperti itu. Level-level yang hanya berkutat di argumen-argumen yang tidak ada nilai edukasi sama sekali. Hanya tujuannya buat ngejek saja. Jangan kayak gitu. Jadi kalau berargumen saja dengan bagus, tidak ada narasi-narasi yang bikin orang dengar kayak rasa jengkel atau apa. Nah, gitu loh. Orang Kembali ke pertanyaannya Bang Zuma. Assalamualaikum. Gimana kamu ini? Coba deh, astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Romi. Oke. Ya, Balik waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akidah, Bang Zuma, Bang Andi, Mas John, selamat siang Mas John. Selamat siang. Saya Vincent juga tadi yang siapa tadi Pak Romi? Iya, Bang Vincent Nggak nggak muncul. ada Bang Vincent. Iya, nggak Iya. nongol di sini. Ada, Luar berarti ada biasa 7 ini. komal. Vincent ini Ada 7 betul-betul komal. ditutupi. Iya, kok bisa ya? Ini Bisa 7 ada komal kayak 5 gini ya? komal tapi kok bisa gitu loh. Saya juga Di bingung Komal ini ini. ada 7. Ada 7. Iya, Termasuk ada ada, 7 orang iya. yang ngobrol ini. Iya, saya jadi nggak tahu begini juga. ya. Bang Luar Vincent, biasa. mohon maaf ya sebelumnya ya Bang Vincent. Oke, silakan Pak Romi. Iya, Bang Vincent, iya minta tolong juga ya, Bang Vincent jangan terlalu emosinya juga kan kita nggak tahu nih nanti ini kan jadi polemik juga gitu loh. Kalau Abang Vincent kan biasanya kalau naik kan ngomongnya adem ayem, tiba-tiba marah.
Udah, jangan kepancing juga Bang Vincentnya. Kita nggak tahu juga ini mulai dari mana tadi kan. Ya kan? Bang John, kalau misalnya nggak ada yang perlu didiskusiin lagi, mendingan Bang John turun aja Bang John. Loh. Ya, Lah, kalau misalnya Bang Juma, ini jangan Juma sampai udah jangan keluar? sampai room ini tidak kondusif itu loh. Kalau diskusi ingin Oh, dibangun kalau dengan saya sehat dan ini interaktif, sudah saya ya tolong bilang. dengerin dulu Bang John, tolong dengerin dulu ya. Saya minta maaf sebelumnya ya. Kalau pingin diskusi interaktif dan sehat gitu loh, cobalah untuk sportif dikit, terimalah gitu loh argumen orang lain gitu loh. Ya, saya minta tolong dong sama Bang John. Cobalah Ya, untuk berjiwa besar dan makanya dewasa Bang ini, John. kalau saya dikasih kesempatan bicara, jangan dipotong. Biarkan dulu saya bicara. Nanti dia juga seperti itu. Makanya kita ini diskusi itu pakai etika. Jangan teratur, ya menyerang seperti itu. Nggak ada yang kedengaran orang lain yang dibawa apa ini yang diocehin orang ini. Ribut melulu. Saya cuma mengatakan, jangan memaksakan diri Isa Al-Masih adalah Yesus. Supaya kita tidak berdebat. Tetapi Entahlah semua Mbak Susi. Iya, kan saya tadi udah bilang. Kalau udah Nggak, panas sebenarnya Bang Zuma dengan John tadi yang barusan tadi itu kondusif. Jadi kondisi kondusif waktu ada penggambaran 3 oknum satu pribadi kondusif. Hanya orang yang mungkin baru datang menyimaknya kurang jadi dianggap kurang kondusif. Sebenarnya kondusif sekali lah, cukuplah untuk edukasi. mana ini Bang John Peter, Pak Handi, Opa, yuk. Dah. Yang Vincent itu tadi diangkat, Ukti. Oh, iya. Enggak, tadi tuh anehnya itu ada suara tapi nggak ada ininya di room ini. Si Vincent ini. Jadi keluarnya kayak dari tempat Bang Dedi gitu loh. Kayak satu Zoom dengan Bang Dedi dikeluarkan ke sini, seperti itu kesannya. Iya, makanya anehnya kan gitu. Nah, jadi kan tadi itu kan pas waktu saya mute, si Vincent sempat bicara. Saya mute tadi. Ada yang lihat nggak tadi di layar? Iya. Itu. Coba ini Vincent komal 1 nggak sama-sama kelihatan, bicara. padahal ada isinya ini. Komal Oke, yang cek. 5, ini udah Jadi bisa udah full muncul ini. salah paham loh. Kalau kayak gitu bisa muncul salah paham kalau nggak ada muncul gambarnya tapi muncul suaranya gitu kan. Ini kan banyak yang mengira nih Dedi itu Vincent bilang gimana orang suaranya Nah, beda, itu. terserah kalian lah. Nggak apa-apa, biarin aja. Mereka Ini yang mau nggak kelihatan nuduh juga siapa nggak ada ya? bukti, biarkan saja. Ini yang nggak kelihatan siapa ya? Sebentar. Coba Vincent suruh bicara, suaranya kita kan berbeda. Sudah muncul Aneh. Bang Vincent. Aman. Jadi Nah ada tuh, bos. suara kita kan berbeda. Biarkan aja orang nuduh itu. Apa mungkin Opa kali ini, Opa Romi kali? Opa Romi? Apa Bang Handi ini? Yang komal 5. Lo? Silakan saya turun nggak apa-apa, silakan. Dilanjut yang lain. Maksudnya ini di komalnya itu udah ada, tapi di sini nggak terlihat gitu loh. Ya udah lanjut aja deh. Mbak Susi, dilanjut saja Bang Vincent dengan Bang Zuma untuk melanjutkan topik tadi, nanti yang lainnya nyusul kan bisa itu. Iya, Sudah hadir ini Bang Vincent. Iya, silakan, lanjut. Oke. Siapa tadi? Sampai di mana tadi Bang Zuma? Sampai di kebenaran apa yang saya bawa ya? Iya, Ya kan? betul. Oke, terima kasih. Jadi kalau masalah kebenaran kan itu kan sifatnya kan dia subjektif karena ini kan masalah keimanan. Jadi ketika ditanyakan kebenaran yang saya bawa menurut saya, yaitu lihatlah Tuhan telah datang ke dunia, Ia rela memberikan dirinya untuk menebus kita manusia agar kita manusia yang telah berdosa dapat menikmati keselamatan. Seperti itu. Simpelnya kayak gitu.
Dan itu saya berusaha wujudkan itu, nyatakan itu ke dalam tingkah laku saya sehari-hari, entah itu di kehidupan nyata ataupun di kehidupan maya. Makanya saya sebisa mungkin kalau apalagi seperti ini ya saya mohon maaf tadi kepancing sedikit. Nah, itu mau tidak mau itu memang manusiawi saya yang menuruti keinginan daging saya ketika melihat diskusi yang seperti ini ya. Makanya saya kadang seringkali ketika naik ke Oke, dalam room. Bang Vincent, saya mau bicara sama Anda sebentar. Tadi kan kita sempat ketemu di room lain kan ya. Tadi kan Anda baik-baik, cuman Anda narasi Anda tadi yang kurang elok gitu ya. Jadi ciptakan suatu keadaan yang kondusif ya. Ini saya nyimak di sini atau saya turun nggak apa-apa nantinya. Silakan lanjut Bang Vincent. Oke, itu saya harapkan seperti itu. Kita diskusi. Ini kan kita mau berikan nilai edukasi nih, entah kepada kita secara pribadi atau kepada para pendengar yang di bawah ini. Jadi mari kita sama-sama berdiskusi dengan baik. Tolong jangan berikan narasi-narasi yang ya tanda kutip ngejek ya. Aduh, saya berusaha menahan itu karena yakinlah semua pribadi itu bisa melakukannya. Saya pun sangat bisa, tapi saya menghindari untuk itu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi saya teringat dengan perkataan Yesus ya, yang mengatakan bahwasanya percuma mereka memuji aku dengan mulutnya sedangkan ajaran manusia yang mereka ikuti. Nah, ketika saudara mengatakan Tuhan datang ke dunia kemudian melakukan apa yang Anda jabarkan tadi, itu terbantahkan oleh kitab 2 Tawarik 6 nomor 18. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Apalagi bait suci ini, sedangkan bait suci tidak bisa. Apalagi tubuh Yesus, apalagi rahim Maria. Jadi itu akan terbantahkan dengan dalil yang ada di dalam kitab saudara. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Jadi apa yang Anda ingin katakan? Di awal tadi Anda mengatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan. Berarti rahimnya Maria dapat memuat Tuhan. Sedangkan kitab yang ada ajaran yang ada dalam kitab saudara mengatakan langit, bahkan seluruh langit yang menaungi semua langit tidak dapat memuat Tuhan. Tapi kok bisa rahim Maria yang sekecil itu memuat Tuhan? Coba Anda jabarkan kepada saya, silakan. Oke, terima kasih Pak Zuma. Ini suaranya kenapa ya? Cek. Suara sama kenapa? Suara saya kah? Ada suara menciut. Bukan saya kayaknya. Oke, sip. Suara apa itu? Mungkin yang di 0,5 kali ya. Di 0,5. Iya, tapi kosong, saya bingung ini. Opa Romi yang 0,5 siapa ini? Pusing saya. Di tempatnya saudara Vincent ini yang muncul suara, tapi hilang lagi. Iya. Oh, itu suara-suara halus kayaknya tuh. Coba Iya. kita berapa tadi, Tawarik berapa? 2 Tawarik 6 nomor 8. Oke. 2 Tawarik berapa? Saya baru tahu juga itu. 2 Tawarik 2 6 nomor Tawarik 18. Nomor 18. Tadi 2 Tawarik. Oke, jadi konteks yang dibicarakan di situ adalah kemuliaan Tuhan dalam bentuk Tuhan dalam bentuk kemuliaan penuh Tuhan. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, ketika dihubungkan ke dalam inkarnasi, kan di dalam Perjanjian Baru pun ada itu kitabnya, yaitu dia telah mengosongkan dirinya, berkenosis ya kan. Nah, itu kayak seperti dia merendahkan dirinya, ikut mengambil wujud sebagai manusia. Nah, dalam wujud manusianya itulah dia bisa datang ke dunia. Nah, terus yang di Lukas itu saya tadi itu berusaha menjelaskan berusaha menjelaskan agar tidak sampai ke paham yang Anda maksud, yang paham ketika Bunda Maria melahirkan Tuhan.
Nah itu yang saya berusaha cegah. Makanya ketika si Handy bertanya itu, saya nggak mau berpikiran seperti itu. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan manusia, bukan berarti pada saat itulah permulaan Tuhan dalam kekristenan baru ada. Tidak seperti itu. Jadi Yesus sudah Tuhan sebelumnya, jauh sebelum jadi manusia. Nah, dalam pribadi yang kedua, Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Sang Firman sendiri yang turun menjadi manusia. Sebenarnya apalagi ya? Apalagi Pak, saya lupa dari poin yang Anda sampaikan tadi itu. Ada yang saya lewatkan kah? Halo? Ya, gimana? Ya, yang tadi itu 2 Tawarik 6 nomor 18 itu kok larinya ke kemuliaan. Kenapa? Kok bisa lari ke situ? Padahal kan jelas datanya ini bercerita tentang bait Tuhan. Bait Tuhan artinya adalah gedung. Ya. Di situ diterangkan bahwasanya benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia? Berarti ini wujud Tuhan ini. Ya. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi rahim Maria. Tapi Anda mengatakan Tuhan yang dilahirkan oleh Maria. Iya, saya paham maksud Anda tadi itu. Yang saya silakan. maksud tadi itu, yang dibicarakan dalam ayat itu ketika Tuhan sendiri ini yang tidak mengambil rupa manusia ya. Tuhan sendiri yang dalam kemuliaannya penuh itu memang tidak akan sanggup bumi untuk menampungnya itu. Makanya diperlukanlah dia berkenosis, mengambil rupa manusia. Ia sendiri yang menjadi manusia. Nah, begitu. Jadi bukan dalam keadaan utuh kemuliaannya tanpa manusia, maksudnya tanpa mengambil wujud manusia. Seperti itu Bang. Itu yang dimaksud dalam ayat itu. Dalam kemuliaan penuh memang tidak akan ada objek yang dapat menyampungnya. Seperti itu Bang. Jadi Anda mencoba ya mengalihkan sebuah data yang sudah sangat konkret bahwa memang Kristen itu musuh terbesarnya itu adalah kitabnya sendiri. Di dalam Wahyu 1 nomor 8, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Aku adalah yang maha kuasa yang sudah ada dari sebelum penciptaan sampai sekarang dan yang akan terus ada sampai selama-lamanya. Kemudian Yesaya 25 nomor 8 diterangkan Tuhan yang maha kuasa akan membinasakan maut untuk selama-lamanya. Jadi tidak akan mungkin kemudian yang lahir dalam rupa manusia itu mati, mengalami maut, lalu kemudian diselamatkan. Itu nggak mungkin. Karena itu menyalahi konsep dalam akidah, dalam kitab Anda dan akidah agama samawi. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu datang mengambil manusia, ya, lalu kemudian mengosongkan diri, yang maha kuasa selama-lamanya dalam kekekalan itu hilang dong. Karena mengosongkan diri artinya menghilangkan, melepaskan identitasnya sebagai pencipta, melepaskan identitasnya sebagai yang maha kuasa, melepaskan identitasnya sebagai yang perkasa. Sehingga yang terjadi adalah manusia Yesus. Itu makanya aku katakan ketika dia melepaskan identitas, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi ini kehilangan identitasnya. Kemahakuasaannya lenyap. Berhenti menjadi Tuhan sehingga dia menjadi manusia. Anda sendiri yang menjawab, dia mengosongkan diri. Maksudnya apa itu? Semacam kepompong gitu, melepaskan kemahaperkasaannya. Ini tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi yang diajarkan oleh para nabi, kecuali konsep Helenisme, dewa datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, dan itu Anda di sana. Silakan. Kembali Bang, coba narasinya diperbagus lagi. Ayo kita diskusi yang bagus ya. Nah sekarang saya tanya dulu sama Abang ini. Saya mau tanya dulu. Nggak ada tanggapan untuk itu? Anda nggak bisa menanggapi yang tadi? Coba, Bang. Biarkan saya bicara dulu. Enggak. Ini kita katanya Anda ingin berdialog baik nih. Argumen saya sudah rangkai. Tanggapi pernyataan saya. Tuhan Anda mengosongkan diri. Apa maksudnya tuh? Memperbodoh diri kah? Atau melemahkan diri kah? Atau seperti apa? Karena Tuhan tidak disifati dengan sifat-sifat seperti yang Anda uraikan barusan. Kecuali masuk ke dalam uraian ajaran-ajaran karangan yang adalah pengajaran Helenisme. Ayo, jangan lari dari sana. Silakan. Iya, coba. Aduh.
Jadi gini. Tuhan Anda mengosongkan diri. Aduh, Coba uraikan. iya. Oke, silakan. Oke. Nah, yang dimaksud mengosongkan diri itu, Bang Toh, yang seperti saya bilang tadi, ketika dia dengan kemuliaannya yang tidak bisa ditampung oleh dunia, maka mau tidak mau dia harus menurunkan itu. Nah, itu mengosongkan diri, menurunkan kemuliaannya itu agar ia bisa datang dalam rupa manusia dan dunia mampu menerimanya. Gitu, Bang. Nah, seperti itu. Konsep Helenisme itu kayaknya Bang perlu ini deh, baca-baca lagi deh Helenisme. Kayaknya Helenisme itu berbeda sekali loh, Bang, dengan konsep kekristenan. Jadi itu topik yang lain deh. Kalau Anda mau bahas nanti silakan. Saya bisa bahas dengan Anda. Nah, sekarang gini Bang, saya kembali nih masih dengan topik yang relatif ya, yang sama relevan dengan yang ini. Menurut Abang ini, Zuma ini, ya, saya mau tanya, dapatkah Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Itu pertanyaan Anda, simpel seperti itu. Ya, baik. Dikatakan begini. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak ada kata pemberhentian, mengosongkan diri, berhenti menjadi Tuhan untuk tidak menjadi Tuhan. Ini yang saya katakan konsep Helenisme. Oke, Bang. Berkenosis itu Bang bukan berarti menjadi Tuhan, Bang. Nah, itulah makanya semua sepakat tidak ada Tuhan yang bisa berhenti menjadi Tuhan. Berkenosis di sini bukan diartikan dia berhenti menjadi Tuhan. Dia tetap Tuhan. Makanya dalam konsep kekristenan, pribadi Yesus itu dibilang sungguh manusia, sungguh Allah. Karena Allah itu tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dia tetaplah Allah. Walaupun ketika dia berkenosis, menurunkan dirinya dalam form manusia, tidak akan berhenti menjadi Allah, Bang. Nah, ketika Abang mengkontradiksikan di dua tawarik, maka di dua tawarik itu konteksnya adalah Tuhan dalam kemuliaan yang penuh yang tidak mengambil rupa manusia. Nah, kalau dalam konteks seperti itu benar, maka dunia tidak akan bisa menampung kemuliaannya. Bahkan di dalam kitab apa ya itu, bahkan gunung pun akan runtuh. Gitu loh, kan seperti itu, Bang. Ya, oke, baik. Jadi penekanannya coba Anda sadari dan Anda resapi dengan akal sehat. Tuhan Anda itu adalah sungguh-sungguh manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan dia juga sungguh-sungguh Tuhan. Ini gimana ceritanya? Yang benar itu adalah Yesus itu adalah pura-pura manusia dan dia adalah Tuhan. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mengatakan sungguh-sungguh manusia, benar-benar manusia dan benar-benar adalah Tuhan, Anda harus belajar dulu. Manusia itu apa? Tuhan itu apa? Supaya Anda tidak mencampur adukan iman Anda yang katanya ajaran para nabi, ternyata terbukti wajahnya jelas, penampakannya adalah ajaran Helenisme. Sama ketika Anda mengatakan, Anda mengatakan satu oknum, misalnya taruhlah Tukul. Tukul itu adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh adalah Tuhan. Ketika Anda mengurai kelemahannya Tukul, oh dia mati, dia ini, dia begitu, oh itu karena dia manusia. Tapi di balik semua itu dia adalah Tuhan. Bagaimana Anda bisa membedakan Yesus dengan Tukul? Setiap kelemahan yang dimiliki oleh Tukul akan saya katakan, itu karena dia sungguh-sungguh manusia. Nah itu Anda dapat itu poinnya. Nah, karena itulah kemudian untuk itulah kemudian saya mengatakan, apakah Tukul ini adalah Tuhan? Nah, sudah. Ya, coba Anda jawab. Apakah Tukul ini adalah Tuhan? Oke, sip deh. Nah, gitu. Jadi makanya gini, Bang. Makanya gini. Di dalam kekristenan itu, sebelum adanya dogma Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, dogma ini tidak muncul tiba-tiba. Kalau Bang tadi simak dari awal kita diskusi ya, tadi Bang Hendy Salebe, saya bilang seperti ini. Dogma ini muncul ketika sejak dari tradisi, terus munculnya kitab suci dari Matius sampai Yohanes. Injil itu kan sudah ada ayat-ayat yang menyatakan keilahian Yesus. Nah,
yang saya bilang di awal. Ketika ayat yang menyatakan keilahian Yesus itu akan muncul pertanyaan, kok apakah benar Yesus sebagai manusia? Saya contohkan satu ya. Mana tadi ini? Sabar, saya carikan satu Bang. Sabar. Nanti kita bisa tanggapi bersama-bersama. Nah ini contohnya. Dalam Yohanes 8 ayat 8, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, di ayat itu kemudian ayat berikutnya itu orang Yahudi tanpa ragu-ragu memahami bahwa perkataan Yesus itu dia berusaha menyetarakan dirinya dengan Allah. Maka pada saat itu orang Yahudi mau merajamnya dia karena itu dosa penghujatan saat itu. Ya kan? Nah, ayat-ayat yang sejenis seperti itu tuh banyak. Ya, makanya masuklah loh. Berarti Yesus bukan cuma manusia dong. Nah, itu. Jadi sepertilah dogma yang muncul, Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Ketika kita hanya menitik beratkan kepada kemanusianya saja, maka memang tidak ragu-ragu bahwa dia hanya manusia biasa. Tetapi jangan salah, di ayat yang lain pun ada berbagai macam ayat yang menyeratkan keilahiannya dia. Yesus disembah. Juga ada dalam Injil. Bahkan malaikat pun menolak untuk disembah, tetapi ketika Yesus disembah, ia tidak menolak untuk disembah. Yesus mengampuni dosa. Terus di Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia ada. Apakah perkataan ini bisa diucapkan oleh seorang manusia biasa? Nah, yang begitu Bang. Makanya memahami dogma kekristenan itu harus secara menyeluruh. Begitu Bang. Nah, terus saya mau tanya sama Abang ini. Saya mau tahu itu. Coba Abang jelaskan dulu konteks atau konsep Helenisme tentang ketuhanan. Saya mau dengar dari Abang. Makanya saya bilang tadi, kalau konsep Helenisme Abang mau bahas, saya bisa bahas. Cuma saya mau tanya dulu, Abang coba konsep Helenisme dalam konsep ketuhanan. Seperti apa coba? Itu Bang, ayo. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep Helenisme ya, kita lari dari topik yang tadi ya, nggak apa-apa. Ini adalah konsep yang diberlakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman pertumbuhan pertama tentang adanya filsafat spekulatif yang kemudian diasalkan dari Yunani. Itu yang perlu dipahami. Sementara kemudian kekristenan itu didukung sepenuhnya oleh hal-hal yang nuansanya memang bersifat Yunani. Mau lari kemana saja Anda akan larinya ke sana. Contoh, Yohanes 1. Itu filsafat. Jadi ketika orang terperangkap dalam Helenisme, soal Helenisme, di situ akan muncul kemudian dukungan terhadap para dewa, adanya kekuatan yang berupa roh yang nusul dalam dunia ini, kemudian diwujudkan dalam rupa makhluk yang adalah manusia, lalu kemudian dikatakan itu adalah Tuhan. Ini yang disebut konsep Helenis. Dan itu ada pada diri Anda, itu ada dalam agama Anda. Contoh misalnya tadi, ya, penguraian kita di awal. Ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu kemuliaannya ada sejak dulu sehingga kemudian dia dinyatakan oleh Tuhan. Dia katakan itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yeremia? Yang dengan nyata-nyata bahwa sebelum engkau dikandung oleh ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum langit dan bumi digariskan, aku telah ada bersama dengan Tuhanku di sana. Pengakuan Salomo. Jadi kalau itu kemudian menjadi dasar pijakan, maka saudara, Helenisme, Al-Quran juga mengurai. Rasulullah Muhammad SAW ada sebelum jauh manusia itu diciptakan di atas muka bumi. Baca di mana? Di surah Ali Imran ayat 81. Tapi apakah kemudian umat Islam itu menuhankan Rasulullah Muhammad SAW karena dia sudah ada sebelum dunia diciptakan? Tidak. Nah, inilah yang saya katakan Anda terjebak di situ. Karena menganggap kemudian kekuatan di luar sana itu menuzulkan dirinya dalam rupa makhluk, lalu kemudian dicerminkan sebagai penggambaran Tuhan yang tak nampak itu. Maka dikatakan, dia sungguh manusia, dia sungguh adalah dewa. Oke. Sudah Bang? Sudah. Oke, terima gaji. Nah, jadi gini Bang, konsep Helenisme. Tadi kan Abang bilang begini, konsep ketuhanan
Yesus itu kekristenan sama dengan Helenismenya, konsep Helenisme yang dipakai oleh Yunani, ya kan? Nah, dalam kekristenan ketuhanannya kan Tritunggal tuh Bang, ya kan? Itu saya dari penjabarannya Abang itu saya nggak tangkap itu, nggak masuk Tritunggal kekristenan dengan konsep Helenismenya ya Yunani. Tapi ketika Anda mau membahas Yohanes 1 yang mungkin Anda jatuhnya mungkin ke paling di Philo Alexandria tentang logos, itu kayaknya Abang perlu baca lagi deh. Perbedaan konsep logos dalam Yunani dengan konsep logosnya dalam kekristenan, seperti itu. Itu ada perbedaannya. Walaupun kemungkinan Santo Yohanes itu mengambil mengambil kata logos itu dari pemahaman Yunani itu semata-mata agar logos yang dianut dalam kekristenan itu bisa dipahami secara universal, tetapi secara substansi itu isinya berbeda loh Bang. Itu yang pertama. Terus yang apa tadi yang saya bawa tadi, Yohanes yang tentang kemuliaan. Nah, coba Abang tanggapi dulu. Dapatkah manusia mengatakan dirinya sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada? Nah itu dulu Bang. Baik. Tapi ketika silakan lanjut dulu. Jadi gini, untuk memahami itu saya tadi sudah menggambarkan Al-Quran. Bagaimana kemudian kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ditentukan, sudah dinyatakan oleh Al-Quran sebelum manusia itu dicipta. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengatakan itu adalah penggambaran bahwa Yesus itu sudah ditentukan, dia memiliki kemuliaan, baca kitab saudara. Kisah para pewarta 2 nomor 22. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus orang Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Artinya yang saya katakan tadi, pengajaran Helenisme menganggap bahwasanya Tuhan datang sebagai perantara yang adalah logos, dan dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara kita pandai mengatakan dia hanya perantara. Sebagai perantara Tuhan kepada manusia memang sudah dipersiapkan, tidak tiba masa tiba akal. Layaknya nabi-nabi terdahulu itu memang sudah dipersiapkan, sama seperti yang saya terangkan tadi di dalam kitab Yeremia 1 nomor 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Jadi seluruh nabi itu sudah ditentukan, sama seperti Yeremia. Nah, kalau Yesus itu dimuliakan sebelum Yesus itu dilahirkan, tapi faktanya Yeremia juga demikian. Sebelum dikandung juga adanya demikian. Dia sudah dipermuliakan, dia sudah dipersiapkan, dia sudah dibentuk kemudian untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apakah juga kemudian dia adalah Tuhan? Tidak. Begitu juga Rasulullah di dalam Al-Quran yang saya uraikan tadi. Apakah kemudian dia adalah Tuhan? Tentu tidak. Nah, inilah celakanya kalau sudah terjebak di dalam ajaran Helenisme. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan, dewa dianggap kemudian menjadi Tuhan. Jadi satu proses, sabar sedikit lagi. Satu proses yang Anda harus pahami di sini adalah bagaimana kemudian konsep-konsep filsafat kebudayaan Yunani itu mengglobalisasi terhadap kekaisaran Romawi, kerajaan Romawi, di mana kerajaan Romawi kemudian menjadikan agama Anda sebagai agama kerajaan. Ini yang disebut dengan filsafat praktis. Pengajaran Yunani yang diajarkan kurang lebih abad ke-6 sebelum Masehi itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu konsep yang menjadi global di dalam kebudayaan dan pengajaran kerajaan Romawi. Makanya tadi Anda sudah sangat gagah tuh mengakui dogma Yesus sungguh manusia, sungguh Tuhan itu adalah tidak begitu saja terjadi, tetapi butuh proses. Nah, proses inilah yang kemudian dilahirkan adanya kesatuan pendapat di konsili untuk mendudukkan Yesus itu sungguh Tuhan, sungguh manusia. Inilah yang saya katakan adanya globalisasi pemahaman Helenisme yang masuk kepada tubuh agama Anda. Silakan.
Oke, terima gaji Bang Zuma. Nah, eh, semakin melebar ini. Jadi kita pelan-pelan dulu ya. Saya tanggapin dari mana tadi? Dari kemuliaan tadi yang saya bawa. Tadi kan pertanyaan saya gini, Bang. Coba, adakah manusia yang mengatakan seperti yang ayat yang saya bawa itu? Enggak kan? Tetapi yang Anda bawa adalah Yeremia. Kalau Anda baca bagus-bagus, Bang loh. Yeremia itu tidak berbicara tentang pendapat Nabi Yeremia, tetapi berbicara tentang kemahatauan Tuhan. Itu loh, Bang. Nah, sedangkan dalam Yohanes yang saya bawa tadi itu berbicara tentang pengakuan Yesus sendiri, Bang. Permuliakanlah aku. Permuliakanlah aku, apa tadi baca punya ayatnya saya lupa tadi itu. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, di kehadiratmu. Iya, kumiliki di hadiratmu, bukan diberikan ya, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini pengakuan pribadi loh, pengakuan seorang manusia. Sedangkan yang Anda bawa di dalam kitab Yeremia itu membicarakan tentang kemahatauan Tuhan, Bang. Tentang bahwa Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah tahu begini dan begitu. Tapi itu bukan pengakuan pribadi dari Yeremia. Gitu loh, Bang. Terus konteks apa lagi? Logos. Nah, itu kembali saya bilang, Bang. Coba Abang baca lagi. Baca lagi Philo of Alexandria. Ya, dibaca lagi itu tentang konsep logos seperti apa sih yang dia maksud dan bandingkan dengan konsep logos yang kami punya. Konsep logos yang kami punya adalah bukan cuma logos saja, tapi logos itu adalah Allah sendiri. Sedangkan dalam filsafat Yunani Helenisme tidak seperti itu, Bang. Oke, Pak Abang silakan baca lagi itu. Nah, terus balik lagi yang tadi Anda bilang dogma tentang hipostatik union Yesus, yaitu sunggala dan sungguh manusia. Berproses, Bang, tapi bukan berarti prosesnya itu yang seperti Abang bilang tadi baru muncul pada pada tahun 320-an, tidak seperti itu, Bang. Kalau Abang baca tradisi gereja dari sejak zaman para rasul dan murid-muridnya, Santo Polikarpus, Santo Clemens dan lain sebagainya, itu masih abad-abad pertama loh, Bang. Nah, itu saya bisa bawakan ya. Saya bisa bawakan catatannya dari Santo Polikarpus dan Santo Clemens tahun 100-an itu ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Seperti itu, Bang. Apalagi poin yang Abang sampaikan. Saya terlalu kebanyakan poin, saya bingung nanggapinya tadi, Bang. Coba Abang tanggapi satu poin, saya bahas satu poin biar terarah. Iya, baik. Kalau kebanyakan saya agak lupa. Oke. Ya. Lanjut. Jadi gini, ketika saudara membawa data di dalam Yohanes 17 itu ya. Yohanes 17 yang kemudian Yesus di situ dikatakan permuliakan. Poinnya jangan dilupakan. Kedudukan Yesus di sini adalah sebagai hamba Tuhan yang sedang berdoa kepada Tuhannya, meminta. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah tangan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Oke? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk aku lakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ini ada. Artinya Yesus ini memang diperuntukkan kemudian untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi. Karena itu dia meminta. Dia sudah diperuntukkan untuk menjadi nabi, menjadi rasul bagi Bani Israel. Makanya dia minta kemuliaan yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk dirinya. Jadi kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan untuk dirinya, yang Tuhan persiapkan untuk dirinya. Kalau Anda mengatakan Yeremia 1 nomor 5 itu adalah bukan pernyataan Yesus, tapi yang Anda harus pahami, justru Tuhan yang dengan lisannya sendiri yang mengakui bahwa Yeremia itu sudah dipermuliakan sejak dia sebelum dikandung. Tuhan loh yang mengatakan itu. Sementara yang ada di dalam Yohanes 17 itu adalah pengakuan penulis dengan mengatakan Yesus berkata. Setelah diurai ternyata Yesus berdoa.
Di dalam doanya dia mengatakan, Tuhan, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadirat-Mu sebelum dunia ada. Berarti kemuliaan yang Yesus punya adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan yang dipersiapkan untuk utusannya bernama Yesus. Makanya ada diterangkan di dalam kisah para pengajar, kisah para pewarta, nomor 22. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan. Dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Yesus ini perantara, dia logos, dia bukan Tuhan. Kemuliaannya adalah kemuliaan yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi perantara antara Tuhan dan manusia Israel. Tidak ada alasan untuk itu. Apalagi kalau Anda lihat di dalam kitab Mazmur, ya. Mazmur 22 ya, sorry. Amsal 22, sorry. Amsal 22, Amsal 8, sorry. Amsal 8, nomor 22 dan seterusnya. Jelas sekali di situ dikatakan bahwasanya Salomo menguraikan tentang dirinya bahwa dirinya ada sebelum dunia itu digariskan, langit ini digariskan oleh Tuhan. Jauh lebih hebat dari Salomo berarti Yesus itu. Coba. Silakan Anda bantah. Enggak dibacakan dulu tadi itu yang Salomo. Amsal 8, Bang. Oke. Amsal 8 ayat berapa? Coba dimulai di ayat di nomor 22. Oke, ayat 22. Itu kayaknya Tuhan telah menciptakan aku ya? Ya kan? Iya. Oke, itu. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Yeah. Ini menurut Abang ini yang dimaksud Salomo? Iya. Itu kayaknya salah deh, Bang. Jadi yang diciptakan di sini siapa? Yesus. Oke, sabar dulu Bang. Sabar dulu. Itu nubuatan mesianik Bang. Jadi kayaknya itu jadi bukan Salomo ya. Itu yang pertama. Berarti yang diciptakan di sini siapa? Iya. Sabar dulu. Intinya yang dibilang yang dimaksud itu bukan Salomo. Nah, saya bahas lagi yang tadi itu. Enggak, maksud saya kalau Anda mengatakan yang dimaksud di situ bukan, berarti dia Yesus. Ya, kenapa? tunjukkan dulu siapa itu. Aduh, siapa itu? Siapa lagi yang bicara itu? Saya. Iya, coba diam dulu lah. Coba Anda nyimak dulu lah. Jadi yang dimaksud di sini siapa? Yang diciptakan ini siapa? Di Amsal 8 nomor 22 ini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber serat dengan air. Aduh, saya kayaknya belum tahu deh ini siapa yang dimaksud. Tapi kalau misalkan Abang tahu itu yang dimaksud adalah Salomo, mungkin bawa referensinya nanti. Oke, saya balik ke poin saya ya. Ke poin yang tentang 17 ayat 5 itu. Nah, di sini Bang Zuma itu berusaha menafsirkan menurut pemikirannya Bang Zuma. Sedangkan di ayat itu sudah jelas dia bilang yang kumiliki, Bang. Kumiliki, bukan diberikan ya. Jadi kumiliki. Jadi ayat itu mau memberitahu bahwa ternyata Allah dan Yesus itu sudah punya kemuliaan yang seekivalen, setara di antara keduanya. Begitu, Bang. Jadi tidak ada kata pemberian di situ. Jadi tafsirannya Abang sendiri yang mengatakan bahwa itu sudah diberikan oleh Tuhan. Di dalam ayat itu tidak ada kata bahwa kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada Yesus. Nah, terus apa lagi? Tentang kisah para rasul 2. Ini kayaknya kita harus bahas satu topik deh, Bang. Soalnya Abang itu mengkaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lain yang berbeda konteks. Nah, begini Bang, saya jelaskan lagi ya. Di dalam kekristenan kan dogmanya kan sudah jelas itu, Bang. Yesus adalah Allah dan manusia. Ya, sebagai manusia kan tadi sudah saya bilang sama Abang. Peran Yesus di dunia adalah sebagai nabi, raja dan imam. Itu dogma, Bang. Jadi ketika Abang bilang Yesus adalah nabi, nah itu harus diakui memang dalam Kristenan apalagi Katolik. Nabi itu termasuk dalam tiga peran yang dibawa oleh Yesus ke dunia. Nabi, imam dan raja. Jadi tidak ada masalah di situ.
masalah ketika abang mengkaitkan bahwa Yesus hanya menambahkan kata hanya saja, nah itu sudah menjadi masalah karena di dalam kekristenan tidak ada seperti itu. Nah, logos yang dipunyai oleh konsep Helenisme, kembali saya bilang itu berbeda dengan logos yang di dalam kekristenan, Bang. Logos di dalam konsep Helenisme itu sebagai perantara, pure di atas manusia tapi di bawah Tuhan. Itu di konteks Helenisme, Bang. Makanya silakan abang baca lagi itu logos seperti logos dalam Yunani dan bandingkan logos dalam kekristenan. Begitu, Bang. Lanjut. Oke, baik. Jadi gini, sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwasanya ketika Anda mengatakan itu kemuliaan bukan kemuliaan yang datang dari dari Tuhan, adalah kemuliaannya itu sendiri. Saya rasa Anda keliru sangat jauh. Karena segala yang ada pada diri Yesus itu semua berasal dari Tuhannya, dari Bapaknya. Ya. Dia mengatakan bahwasanya kemuliaan itu dari Bapa. Memang dia memiliki kemuliaan, tapi kemuliaan itu asalnya dari mana? Asalnya dari Bapa. Sama seperti seorang anak yang memiliki harta warisan. Ya Bapa, berikanlah warisan itu kepadaku, sebagaimana warisan itu yang ada pada dirimu yang telah kau tetapkan untukku. Itu adalah milikku ya Bapa. Warisan itu adalah milikku yang ada pada dirimu. Sama seperti itu. Jadi kemuliaan yang Yesus punya itu adalah kemuliaan sebagai nabi, sebagai rasul yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk dirinya. Makanya dia itu bukan manusia biasa. Dia itu adalah nabi, dia itu adalah rasul. Makanya dikatakan di dalam konsep kesaksian Yesus terhadap dirinya, bahwa pekerjaan yang ada pada diriku itulah pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapakku yang telah mengutus aku. Artinya dia posisinya sebagai utusan. Sebagai utusan Tuhan tentu dia memiliki kemuliaan. Kemuliaannya bukan dari manusia, kemuliaannya bukan dari setan, kemuliaannya itu dari Tuhannya. Makanya dikatakan inilah anakku, anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah perkataan dia. Jadi harus mendengarkan perkataan dia, bukan perkataan yang lain. Bukan perkataan orang-orang yang mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah ini dan seterusnya. Kita harus mendengarkan perkataan dia. Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya bahwa kemuliaanku itu ada kemuliaan seorang utusan yang berasal dari pengutus. Coba Anda lihat dari data nomor 1 Yohanes 17:1 itu. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ini, kalau Anda tanya orang Yahudi, Bapa ini adalah Elohim, Yotevave, Tuhan. Tuhan, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Jadi kemuliaan itu sama seperti kuasa yang diberikan kepada dirinya. Jadi tidak ada alasan kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, karena dia sudah memiliki kemuliaan dari sejak semula. Saya katakan kepada saudara, Salomo yang tadi, Anda nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ketika saya membawa data yang 23 atau data 25 atau data 24, Anda akan mengatakan itu untuk Yesus. Tapi ketika saya mundur ke data nomor 22, Tuhan telah menciptakan aku, Anda jadi bingung jadinya. Padahal setiap saya berdebat dengan orang Kristen, Amsal 8 nomor 22 mengatakan, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari bukit-bukit, aku telah ada, aku telah lahir. Siapakah dia? Semua akan mengatakan itu Yesus. Bahkan Anda tadi mengatakan itu untuk Yesus. Tapi ketika dikatakan Tuhan telah menciptakan aku, Anda bingung ini untuk siapa. Kalau ini untuk Yesus berarti jelas terjawab iman Islam. Dia adalah ciptaan. Kalau ini untuk Salomo, maka jauh lebih hebat Salomo daripada Yesus yang baru minta doa untuk dimuliakan. Salomo sebelum langit digariskan, dia sudah ada bersama dengan Tuhan. Tamat, selesai. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Jadi, oke, saya bahas lagi ya yang
tentang Yohanes 17 itu. Kembali saya bilang Bang Zuma, ini kayaknya kita akan circular argumen aja di bagian ini. Dan ini terakhir bagi saya tentang Yohanes 17. Nah, saya tanggapi dulu. Tapi ini poin closing statement saya untuk Yohanes 17. Nah, kembali saya bilang, Anda tidak bisa menampilkan dalam ayat tersebut yang menyatakan bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada Yesus. Padahal di situ nyata-nyata Yesus berkata, permuliakanlah. Apa tadi bunyinya? Kok aku lupa lagi. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, itu. Seandainya Anda bahas ini, di mana pernah ada orang yang mengatakan, manusia ya, yang mengatakan yang serupa dengan yang Yesus katakan, yang mempunyai kemuliaan sebelum dunia ada, terus disamakan dengan kemuliaannya Bapa, nah itu baru bisa terbantah. Tapi selama Anda tidak bisa membantah dan tidak bisa memberikan ayat yang setara dengan ayat yang saya berikan, nah, maka Anda masuk ke asumsi yang Anda punya sebelumnya. Terus di ayat yang pertama tadi, apa ini? Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, kalau Bang Zuma paham betul atau bisa memahami ayat ini, kayak gini loh Bang. Kita, apalagi Nabi ya, dapatkah Nabi berkata bahwa ada timbal balik. Tuhan, saya begini, kamu begitu ya, kayak gitu loh Bang. Itu kayak mana ya? Efeknya kan tidak bagus sekali. Makanya tidak seperti itu penafsirannya. Arah timbal balik tidak seperti itu. Apakah Tuhan butuh dimuliakan oleh manusia? Pasti semua sepakat tidak kan? Nah, berbeda dengan Yesus. Makanya di dalam Tritunggal, di dalam konsep ketuhanan kekristenan, Tritunggal mempunyai sifat kesetaraan dalam masing-masing pribadi. Allah memuliakan Sang Putra memuliakan Bapa Allah. Seperti itu, Bang. Nah, kalau di dalam Amsal yang Abang bawa tadi, kembali saya bilang itu nubuatan mesianik, Bang. Nubuatan mesianik. Kalau di dalam paham Yahudi, ya pasti mesianik itu adalah ciptaan. Artinya dalam sebagai manusia ya, dalam konteks manusia, dia ciptaan. Begitu. Tapi kayaknya tuh fokus ini Bang, kayaknya Abang di Yohanes 17 itu kayaknya kita circular argumen aja, nanti kita putar balik. Nah kayaknya Bang Zuma itu di komentar terakhir aja di Yohanes 17 itu. Iya. Oke. Iya, jadi jadi gini. Kalau Anda kemudian mendudukkan itu sebagai suatu perkara yang menjadi mutlak, Yesus Tuhan karena dia memiliki kemuliaan, tolong dengarkan pernyataan saya. Saya itu tidak akan memberikan suatu argumentasi yang didandaskan terhadap kebencian terhadap teman-teman Kristen. Di awal pembukaan tema tadi, hari ini saya katakan, musuh terberat orang Kristen itu adalah kitabnya itu sendiri. Hari ini Anda mengatakan bahwa kemuliaan itu adalah milik Yesus yang ada pada diri Tuhan, sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri. Sungguh dia manusia, sungguh dia adalah Tuhan. Baik, kalau perlu ambil pulpen dan catat pernyataan saya. Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya atau Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 1. Ya. Matius berapa Bang? Matius 16 nomor 27. Oke, lanjut Bang. Yohanes 1 nomor 14. Tolong dicatat. Aduh, banyak sekali. Oh iya, belajar itu begitu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, itu apa? Ayatnya berapa tadi? Yohanes 1 nomor 14. Jadi memang kita harus belajar. Harus belajar itu supaya apa? Supaya kita tidak disesatkan dengan oknum-oknum yang menginginkan sesuatu dari kita agar bisa dibawa terjerumus lebih jauh. Masih mau data yang sama? Yesus itu adalah kemuliaan dari Tuhannya, bukan dari dirinya sendiri? Oke, lanjut lagi, apa lagi?
Oke, di dalam Yohanes 8 nomor 54. Ya, Yohanes berapa lagi? coba Anda lihat di situ. 8:54. Ya. Jikalau aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Tuhan kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Oke. Oke ya? 3 ayat ya. Masih mau data yang lain? Data apa lagi? Ini saya tanggap satu-satu Bang, tenang aja. Masa semua saya tanggap ini? Enggak, ini membuktikan bahwa pernyataan Anda menuhankan Yesus karena dia memiliki kemuliaan. Dan saya katakan musuh terberat Anda adalah kitab Anda. Oke. Masih mau data lain? Silakan, sampaikan aja datanya. Oke, Apa? Yohanes 11 nomor 4. Yohanes 11 Nomor 4. nomor 4. Ketika Yesus mendengarkan kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Oke, sudah Bang? Ya, silakan untuk sementara seperti itu. Tapi kalau Anda masih butuh data, insya Allah akan saya bantu untuk mengetahui bahwa kemuliaan Yesus itu berasal dari Tuhan yang telah mengutus dia. Silakan. Oke. Sabar, ini kayaknya saya harus belajar lagi nih. Oh iya, suara Anda mengecil. Cek sound, testing. Oke. Sekali tes langsung bunting. Oke. Silakan. Tambahin Matius 6 ayat 13. Sudah aku tanya Matius 6 ayat 13 terus. Yohanes 1 ayat berapa tadi itu? Nomor 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Oke, ini PR buat saya. Saya akan cari apa pendapat gereja tentang ayat ini. Terus ayat berapa lagi? Matius berapa tadi itu? Matius 9 nomor 8. Nah itu boleh. Matius 16 nomor 27. Matius 16 16 nomor 27. 27. 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini kayaknya beda konteks deh Bang dengan 17 ayat 5 itu. Ini bukan pemberian kemuliaan di sini. Tapi yang pertama itu ada kayaknya pemberian kemuliaan, tapi ini tidak ada pemberian kemuliaan dalam sini, Bang. Terus ayat berapa lagi, Bang? Yang tadi Yohanes 2 nomor 11. Matius 6:13. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, itu doa Bapa kami. Itu kayaknya juga sama. Iya, berarti iya. itu kemuliaan Iya, sabar. itu milik Tuhan. Iya paham Bang. Maksudnya itu dia, maksud saya. Ketika kemuliaan milik Tuhan dan ketika Yesus mengatakan bahwa dia punya kemuliaan yang sama dengan Bapa, itu artinya Yesus adalah, nah kan gitu maksud saya tadi itu. Tapi ya sudah, ini kayaknya nggak masuk. Yang tadi saya catat tadi Yohanes pertama ayat 14 itu masuk. Terus apa lagi Bang? Yang tadi Yohanes Matius 8 6, nomor 54. Yohanes 8. Ya keluar, sabar. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Nah, di sini juga sama Bang. Tapi di sini saya tidak menemukan bahwa Allah itu memberikan kemuliaan kepada Yesus. Dia cuma bilang jikalau aku memuliakan diriku sendiri. Tapi itu yang mau dibilang bahwa bukan Yesus yang memuliakan dirinya, tapi Allah sendiri yang memuliakan dirinya kan. Makanya saya tangkap yang masuk di dalam sanggahan di ayat yang saya bawa itu Yohanes 1 ayat 14 tadi. Itu menjadi tugas buat saya. Saya akan cari tahu pendapat gereja tentang ayat tersebut. Oke. Ada poin lain Bang? Coba 2 Korintus 4 nomor 6. Ini pengakuan daripada Paulus. 2
2 Korintus mana tadi? 2 Korintus berapa? Kok suara antum kecil? 2 Korintus 4 nomor 6. Oke, 2 Korintus 6 4. 2 Korintus nomor 4 6. ayat 6. 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini Raden Aja yang Kartini nih, jiplak dari sini kayaknya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini maksudnya apa, Bang? Di sini saya tidak mendapat ada pemberian kemuliaan. Yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan Yesus sendiri. Kemuliaan Yesus itu tidak ada artinya. Begini Bang Juma, kalau Yesus itu diberi kemuliaan oleh Tuhan lalu Yesus itu jadi Tuhan, maka seharusnya Bang Vincent itu juga harus menuhankan iblis. Karena iblis juga diberi kemuliaan oleh Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuh iblis diberi kemuliaan oleh Tuhan. Begini Bang Sugi, Pak Sugi Kristologi. Yang poin yang saya bawa bukan itu, Pak. Saya ulangi. Silahkan. Yang saya bawa itu adalah Yesus mengklaim dirinya punya kemuliaan. Gitu loh, punya kemuliaan sebelum dunia ada. Dan di ayat pertama dia bilang, permuliakanlah aku sebagaimana aku mempermuliakan engkau. Ini Bapaknya mempermuliakan engkau kan. Ada timbal balik gitu loh. Nah, dapatkah seorang manusia mengatakan hal itu? Mengatakan barter-barteran kita? Apakah Tuhan bergantung dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh manusia? Jawabnya pasti tidak. Makanya harus ada kemuliaan yang setara. Nah, kemuliaan setara ini hanya terjadi jika ada dua pribadi yang punya derajat yang sama yang bisa saling memuliakan. Itu poin yang saya bawa. Nah, dari semua ayat yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, ayat yang mungkin bisa menjadi sanggahan dari ayat yang saya bawa adalah ayat 1 Yohanes 1 ayat 14. Dan itu menjadi tugas buat saya untuk mencari apa pendapat gereja terkait hal tersebut. Begitu Bang Sugi Kristologi. Oke, ada poin lain, ada topik-topik yang lain kayaknya kalau berkutat di kemuliaan ini. Saya silakan Akhi Sugi, silakan dilanjut. Nggak ada kesan lain kan di sini, semua saya sendiri. Aku capek. Ya istirahat dulu kalau begitu. Aku dengar dulu lah. Ada yang silakan mulai, Bang Sugi, Akhi Sugi. Iya, sebenarnya itu bukan masalah ya. Mau diberikan kapanpun, mau di sorga, mau di bumi. Yang jelas Yesus itu diberi kemuliaan. Kemuliaan itu bukan datang dari dirinya sendiri. Itu yang jelas, bukan masalah kapan diberikannya, bukan itu. Nah, ternyata iblis pun diberi kemuliaan oleh Tuhan. Sama-sama diberi, jelas ada dua oknum, ada yang memberi, ada yang menerima. Jadi yang menerima dengan yang memberi jelas beda. Makanya Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16 berkata, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus sendiri menjelaskan itu, tapi menurut Anda Yesus dan Bapa adalah sama, sementara Yesus telah jelas mengaku sebagai utusan. Begitu loh. Lanjut. Bang Sugi, tadi saya bilang, ini saya ulang lagi deh. Poin saya bukan di situ. Poin saya itu ketika Yesus mengklaim memiliki, bukan diberikan. Nah, kalau misalkan diberikan, nah itu menjadi masalah. Tetapi yang saya angkat adalah ketika dia menyatakan memiliki loh ya. Begitu, Bang. Seperti itu. Tapi saudara, ini kita berkutat-kutat di sini. Makanya saya bilang tadi, dari sekian ayat yang diberikan oleh Zuma tadi itu, ayat yang Yohanes 1 ayat 14 itu yang agak perlu penafsiran buat saya untuk bisa biar sinkron dengan ayat Yohanes 17 ayat 5.
Begitu Bang. Ya, Anda Makanya oke. mengatakan bahwa Cari Yesus topik itu lain. memiliki sendiri kemuliaannya. Kan jelas kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 1 itu. Yesus ini meminta. Gitu loh. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapak telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Berarti Yesus di sini minta dimuliakan supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus Itu di sini dia. minta dia. Itu Gitu dia loh. poinnya Bang. Berarti ada yang memberi dan ada yang diberi. Aduh, bukan gitu Bang. Gini loh, saya kasih analogi ya. Kayak gini Bang. Kayak gini ya. Kayak gini. Permuliakanlah itu dia nggak minta apa ya? Minta kemuliaan. Kalau kata kemuliaan itu Bang, itu kata benda Bang. Permuliakan kata kerja. Jadi dipahami dulu ini perbedaannya Bang. Bang Sugi. Permuliakanlah aku itu kata kerja. Jadi Yesus meminta Allah memuliakan dia. Terus timbal baliknya apa? Aku akan memuliakan engkau. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, dapatkah seorang manusia barter-barteran dengan Allah dalam masalah kemuliaan? Sedangkan Allah sendiri tidak butuh dipermuliakan oleh manusia. Nah, itu poin saya yang saya bawa tadi. Makanya kalau kita berkutat di sini nggak akan muter-muter terus sirkular argumen saya bilang. Makanya saya bilang dari ayat yang dibawakan oleh Zuma, cuma ayat yang Yohanes pertama tadi ayat 14 yang masuk dalam bisa dikontrakan. Makanya saya bilang saya akan cari tafsiran gereja terkait hal tersebut untuk bisa menyinkronkan antara Yohanes 17 ayat 5. Gitu Bang. Jangan muter lagi. Oke. Makanya topik lain aja. Ini apa alasan Anda untuk menjadikan Yesus Tuhan hanya berdasarkan ini masih belum kuat, itu masih sekali. Ya. Enggak, bukan berdasar itu Bang. Tadi itu kan saya bilang salah satunya. Tapi ya sudahlah, kita move on lah. Ini kan kalau mantan kan harus move on kita. Kalau enggak move on kan bikin sakit hati. Enggak makan kita. Enggak ada makan-makan kayak ini. Aku haus. Silahkan kalau mau makan-makan silakan. Saya mau tanya cuma enggak usah lah. Yang di bawah mungkin Kristen ada yang mau naik kah? Kalau ada Kristen mau naik saya turun nih. Kalau belum ada saya masih di atas nih. Itu yang ngetik-ngetik di bawah ini kayaknya harus belajar ngetik yang bagus deh. Ingat, Anda mencerminkan apa yang Anda bawa. Jadi komen Anda itu sangat mempengaruhi pendapat orang terhadap terhadap iman kita gitu kan. Mbak Susi, kalau mungkin ada saudara Kristen yang lain mau naik, biar saya turun, biar ini. Kalau ada yang sudah menunggu, biar saya turun. Ya, ini tolong yang itu typing aja deh, siapa yang Kristen typing, siapa yang mau naik. Karena saya sendiri nggak tahu yang Kristen yang mana, yang itu yang mana. Junaken, Bermasta. Silahkan typing, nanti saya naikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Suara saya kedengaran teman-teman? Ini kebetulan saya mau di atas ini. Saya mau tanya-tanya dikit lah. Tes mic. Sahabat-sahabat yang ada di YouTube, suara saya kedengaran? Islam itu kan ala SWT kan tidak sama dengan makhluknya. Ya Bang Zuma, ya. Sugi, kristologi. Ya Pak ya. Oke. Gimana suara saya kedengaran teman-teman sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi saya rasa kita sudahi dulu ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pada intinya kita sudah mendengarkan kemudian bagaimana teman-teman kita ini ya. Tuhan hidup tidak butuh dari nyawa. pihak Kristen dari Karena Dia Maha Hidup. Allah mendengar tidak butuh pakai telinga. Tidak seperti makhluknya yang harus pakai telinga baru bisa mendengar. Masih kecil dan suara saya. Kekuasaannya begitu juga. Tidak ada yang bisa menandingi gitu. Dalam segala hal.
Oke, Oke, siap baik, Bang. Lanjut lagi. Nah, jika Masalahnya demikian, adminnya lagi saya mau keluar tanya ya. lagi nih. Jadi saya yang Eh, ini. firman Oke. Allah itu, firman Allah SWT itu termasuk atribut Allah ya, yang tidak setara Ya, dengan jadi ada beberapa dengan poin makhluknya, yang dengan tadi kita ciptaannya. sudah bahas ya, terkait dengan yang pertama Sifat, Bang. mengenai Iya, maksud saya gini kan, ada pengakuan Iya, kan bahwasanya pertanyaan dari awal saya teman tadi kan John gini. siapa gitu ya, yang mengakui bahwa Dalam Tuhannya konsep itu ketuhanan Islam tertulis di dalam tidak kitab Mazmur ada yang sama 91. dengan makhluknya, Artinya dia sudah entah mengakui esensinya bahwa dia nubuatan itu sebagai adalah apa untuk zat atau Yesus. pribadi, Ketika mengakui dan nubuatan itu untuk apapun yang Yesus, melekat dari jelas dirinya, entah bahwa di itu situ apa tidak akan firmannya terjadi atau penyaliban. atribut-atribut Kemudian yang apapun kedua seperti tadi, itu Bang ya. bagaimana Termasuk firmannya ya. audionya? Oke, jadi kita sepakat di sini ya. Iya, termasuk sifatnya Oke, itu nggak ada yang sip. menyetarai. Ya, Jangan Oke, kalau sip, lanjut. kecil nggak apa-apa, yang Semua penting masih sifatnya kedengaran Iya. teman-teman. Iya, Karena saya ini nggak saya bawa paham firman dulu untuk Bang. Nanti membesarkan, yang lain lah. volumenya. Tapi saya bawa firman dulu. Tidak seperti bom-bom. Kalau bom-bom kan pintar Itu sudah ada yang naik. mengecilin dan Mitsuki membesari mau anu suara kah? lawan. Kalau saya nggak tahu. Oke. Mitsuki dari mana ini? Oke. Ya, mungkin sudah nggak double lagi ya. Udah nggak double lagi ya. Udah ya. Iya, mau dikecilin suaranya ini gimana caranya supaya besar? Oke. Oke, udah ya. Makanya admin ajarin saya juga gitu gimana caranya supaya. Oke, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah ya tadi kita sudah mendengarkan debat panjang, dialog panjang dengan beberapa teman Kristen kita. Ketika kemudian yang terakhir ini dia mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia memiliki kemuliaan yang berasal dari dirinya sendiri. Padahal nyata sudah dikatakan bahwa kemuliaan itu adalah kemuliaan yang diperuntukkan untuk Yesus itu sendiri, sebagaimana yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Mereka memang sudah dipersiapkan kemuliaan itu. Jadi bukan tiba akal tiba masa, oh karena Yahudi banyak pemberontakan aku kirim nabi. Bukan seperti itu. Bentar ya. Iya, oke. Jadi ya gimana ya? Ya, adminnya nelpon. Oke. Baik. Jadi dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu menurut dia adalah Tuhan yang memiliki kemuliaan. Dan kita mampu membuktikan dengan mudah bahwa Yesus itu kemuliaannya adalah kemuliaan yang diberikan. Berbagai data yang saya sudah sajikan, salah satunya Yohanes 1 nomor 14. Di situ sangat jelas Yesus diberikan kemuliaan. Nah, akhirnya dia ingin bertanya lagi penafsiran gereja. Kok nanya ke tafsir gereja sementara kitab sendiri sudah jelas? Masih mau ditafsirkan gitu. Ya, masih mau ditafsirkan. Sementara data dalil di dalam kitabnya sendiri sudah nyata. Yesus menerima kemuliaan. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan yang mengutusnya untuk dirinya. Masih mau bertanya kepada penafsiran gereja. Ya, inilah makanya ketika kemudian teman-teman Kristen ini, saya katakan musuh terberat mereka itu adalah kitabnya sendiri. Dengan kata lain, dia ingin mencari bantahan dari gereja untuk membantah kitabnya sendiri. Kan gitu ya? Nah, ini berat ini, ya. Ini berat, kacau kalau begini. Kacau kalau begini. Kenapa? Dia ingin membantah kitab sendiri dengan mencari data-data tafsiran-tafsiran dari gereja. Seakan-akan gereja itu adalah penentu daripada firman yang ada di dalam kitab mereka. Oke, sahabat-sahabat sekalian,
Saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti habis maghrib atau habis isya kembali kita akan mengudara untuk seperti biasa melakukan edukasi terhadap teman-teman, utamanya muslim dan juga diri saya sendiri, dikarenakan karena ya memang hal-hal seperti ini harus diuraikan supaya semua orang tercerahkan agar tidak mudah itu dimurtadkan. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf kalau kita harus putuskan di sini karena saya juga ada beberapa kegiatan. Belum lagi sebentar saya rencana mau ke gunung seperti biasa untuk memantau perkembangan masjid kita di sana. Demikian para sahabat, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.